Langsung saja bersama kami saat ini Ulil Absar Abdallah. Selamat malam Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami terima kasih Gus sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Gus Ulil pada kesempatan kali ini, karena kami yakin bukan hanya kami tapi juga ada banyak orang lain di luar sana yang ingin tahu lebih banyak lagi sebenarnya kenapa Gus Ulil mengangkat kitab Ihya Ulumuddin. Banyak orang yang tidak tahu bahwa saya sebetulnya menyukai kitab ini itu sudah sejak lama. Banyak orang mengira bahwa saya menyukai kitab Ihya itu ujuk-ujuk atau mendadak atau tiba-tiba begitu saja, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba saya menyukai kitab ini. Sebetulnya itu pandangan yang keliru. Saya mengagumi kitab Ihya itu sejak sudah bertahun-tahun, sejak sebelum saya studi di Amerika. Dan waktu saya studi di Amerika di kota Boston, saya banyak sekali belajar mengenai Al-Ghazali karena beberapa mata kuliah yang saya ambil dengan dosen-dosen di sana juga berkaitan dengan Al-Ghazali. Sejumlah teman-teman saya yang menulis disertasi juga menulis mengenai Al-Ghazali. Jadi saya hidup dalam lingkungan ketika di Boston itu, di lingkungan di mana ada interest yang cukup besar terhadap Al-Ghazali sebagai seorang ulama klasik Islam yang luar biasa pengaruhnya ya. Jadi saya menyukai Al-Ghazali itu sudah lama. Saya mengkoleksi kitab-kitabnya sudah lama. Tetapi di antara seluruh kitab Al-Ghazali yang paling saya suka itu adalah kitab Ihya. Kenapa kitab Ihya? Karena menurut saya kitab Ihya itu masterpiece-nya Al-Ghazali. Ditulis pada saat beliau sudah mencapai usia kematangan intelektual ya. Itu ditulis pada ujung perjalanan intelektual dan spiritual Al-Ghazali. Tetapi juga ada faktor lain yang jauh lebih penting. Sebetulnya Ihya ini adalah semacam usaha untuk melakukan rekonstruksi kembali tradisi keilmuan Islam. Karena itu disebut dengan, atau judulnya sendiri oleh Al-Ghazali dijuduli Ihya Ulumuddin, yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dalam bahasa sekarang lebih tepat kita terjemahkan sebagai rekonstruksi atas ilmu-ilmu agama. Dan memang di dalam kitab ini Al-Ghazali itu betul-betul melakukan rekonstruksi yang sangat mendasar. Beliau mencoba untuk membuat semacam bangunan konseptual ya, yang sama sekali baru dan orisinal, di mana beliau itu menempatkan hubungan antara ilmu ilmu ibadah, ilmu terkait dengan anggota badan kita ini, ilmu jawarih, ilmu mengenai anggota badan, tetapi juga ilmu yang berkait dengan akidah dan ilmu yang terkait dengan hati. Jadi ilmu jawarih, ilmu aqaid, ilmu qulub, itu semua dia padukan, dia sintesiskan begitu rupa sehingga menjadi satu bangunan konseptual baru, di mana hubungan antara syariat, antara thariqat dan hakikat itu berlangsung secara harmonis. Jadi kira-kira begini, kalau orang mau menjadi seorang muslim yang kafah, yang lengkap, bacalah Ihya, karena di situ ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, semua ada di situ. Dan itu bukan saja ada di situ di dalam kondisi yang terserak, tidak ada kaitan satu dengan yang lain, yang disjointed ya. Dalam Ihya itu seluruh unsur dalam agama ini, syariat, tarekat, hakikat ini, tiga-tiganya itu bersintesa. Dan menurut saya ulama muslim klasik yang berhasil mensintesakan ini secara sukses itu Al-Ghazali. Dan itu keberhasilannya bukan keberhasilan yang gratis. Al-Ghazali itu menempuh perjalanan spiritual yang lama sekali, meditasi, kholwat itu lama sekali, sampai beliau kemudian mencapai pengetahuan itu yang disebut dengan oleh Al-Ghazali disebut dengan ilmu mukasyafah ya. Ilmu yang kita terima langsung dari Tuhan dalam bentuk ilham. Oke Gus, terus kalau kita melihatnya di luar sana kan, ini setiap sesuatu pasti ada konteksnya Gus.
Dan ketika Imam Ghazali menuliskan kitab ini, selain perjalanan spiritual beliau juga kan menjawab tantangan zaman itu. Apakah Gus Ulil melihat respon dari publik yang Gus Ulil sempat bilang juga waktu live, tidak diduga-duga ternyata banyak yang mengikuti, bahkan sampai nanti akan ada kopi daratnya sekalian. Apakah itu juga sebenarnya menjawab kegelisahan umat saat ini, Gus? Jadi gini, memang betul saya membaca Ihya itu tidak dalam ruang vakum. Saya membaca Ihya itu di dalam satu konteks sosial yang real ya. Saya membaca Ihya ini juga punya niatan. Niatan saya antara lain adalah saya ingin membawa kembali umat Islam ini, pertama mengenal kembali teks klasik Islam yang penting. Karena buat saya setiap bangsa besar itu selalu punya masa lalu. Kalau bangsa tidak punya masa lalu, maka susah dia menjadi bangsa besar. Setiap bangsa besar punya memori kolektif yang kaya pada masa lalu. Salah satunya adalah memori yang terkait dengan pemikirannya, buku-buku, karya-karya kesarjanaan yang besar yang ditulis oleh para ulama pada masa lalu. Nah, saya ingin membawa kembali umat Islam ini mengenal warisan intelektual besar yang luar biasa kaya di masa lampau, dan salah satu warisan yang buat saya penting diperkenalkan kembali di era sekarang adalah Al-Ghazali. Kenapa Al-Ghazali? Dan kenapa konteksnya sekarang ini tepat? Karena begini, Al-Ghazali itu waktu mengarang kitab Ihya ini, itu mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan yang kita alami sekarang, yaitu waktu Al-Ghazali hidup, itu ada pertarungan sektarian antara kelompok-kelompok Islam. Ada kelompok Islam yang mendaku paling benar sendiri, menyerang kelompok Islam yang lain. Ada fanatisme mazhab, fanatisme kelompok. Al-Ghazali sendiri waktu muda, waktu beliau ini masih menjadi muridnya salah satu sarjana besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Haramain di kota Nisapur waktu. Jadi Al-Ghazali itu perjalanan pendidikannya menarik. Dari desanya, kotanya di kota Tus, di sebuah kota namanya di daerah Khurasan di Iran bagian utara ke timur dekat dengan Laut Kaspia. Ada kota kecil namanya kota Tus. Dari situ dia belajar ke timur ke kota Jurjan namanya. Kemudian dari Jurjan di sana dia belajar sekitar 3 tahunan. Kemudian waktu masih muda sekali atau masih usia SD atau SMP, pada masa usia SMA beliau belajar di kota Nisapur, itu kota intelektual besar di kawasan dunia Islam di daerah timur, kedua setelah Baghdad. Disitulah dia bertemu dengan Imam Haramain, gurunya dia yang paling penting dalam bidang ilmu akidah dan ilmu fikih. Nah, waktu Ghazali muda, dia itu juga pernah mengalami semacam fase fanatisme mazhab. Beliau menulis satu buku yang tentang usul fikih yang tentang usul fikih. Di situ dia menyebutkan bahwa mazhab Syafi'i yang paling baik, dan dia mengatakan sesuatu yang agak sedikit negatif mengenai mazhab Abu Hanifah. Jadi di kota Khurasan ketika itu ada persaingan mazhab yang cukup panas antara pengikut mazhab Hanafi yang cukup dominan di daerah Khurasan dan mazhab Syafi'i yang agak kurang dominan. Nah, Al-Ghazali membuat komentar yang cukup pedas mengenai mazhab Hanafi. Yang membuat orang-orang Hanafi marah. Jadi pada saat beliau hidup itu ada semacam kayak fanatisme sektarian, persis seperti yang kita alami sekarang. Situasi kedua adalah, ini menurut saya jauh lebih relevan lagi dengan situasi sekarang. Al-Ghazali melihat bahwa ilmu-ilmu yang pada saat itu yang nampak cover luarnya itu ilmu-ilmu agama, ternyata itu dipakai oleh para praktisinya untuk tujuan duniawi, untuk mencari kekayaan, dekat dengan kekuasaan, untuk mencari popularitas, status sosial, mencari kebanggaan, untuk menang debat melawan musuh. Karena itu pada saat itu ilmu debat itu berkembang dengan pesat sekali. Salah satu
ulama penting atau sarjana Islam penting di era klasik yang menulis tentang buku tentang cara berdebat itu gurunya sendiri, yaitu Imam Haramain. Beliau nulis kitab judulnya Al-Kafiyah wal Jadal ya. Jadi Al-Ghazali ini menghadapi situasi yang kurang lebih sama dengan kita sekarang. Fanatisme sektarian, masing-masing kelompok merasa benar sendiri. Terus orang-orang yang katanya ulama itu menggunakan ilmunya untuk mencari sesuatu yang di luar tujuan pokoknya. Yeah. Nah, itu yang dijawab oleh Ihya. Kalau Anda baca Ihya, itu Al-Ghazali itu dalam banyak bagian Ihya itu mengkritik ulama yang disebut dengan ulama su, ulama yang buruk. Ulama su itu definisi Al-Ghazali adalah ulama yang mencari ilmu bukan untuk Allah, yaitu ulama yang mencari ilmu atau mencari pengetahuan untuk tujuan duniawi, tujuan politik, termasuk tujuan untuk menang debat. Kalau sekarang ya bahasanya untuk tweet war, untuk ya menang-menangan dalam debat, seru-seruan lah. Seru-seruan. Itu yang dikritik oleh Ihya. Dan kalau kita baca Ihya itu, saya membaca Ihya sekarang itu ini seperti Ihya itu addressing our problem. Apa itu sekarang ini? Ya, ini seperti pengalaman ini ya siarannya sangat amatiran, tapi yang penting kontennya. Gus, mungkin Gus sendiri akan berkeberatan kalau saya bilang begini. Tentunya kami ada generasi yang mengamati juga bagaimana Gus Ulil berproses. Ketika muncul pertama kali, sebagian kalangan melihat Gus Ulil itu sebagai pihak yang mungkin terlalu konfrontatif, mengguncang-guncang kenyamanan lah. Seperti halnya mungkin Imam Ghazali. Jadi kalau kita sandingkan, mungkin Gus Ulil juga agak berkeberatan dengan itu. Perjalanan apa yang Gus Ulil lakukan saat ini mirip dengan perjalanan spiritual apa yang Imam Ghazali juga alami. Bahkan banyak orang yang mungkin mengamati juga bagaimana kiprah Gus Ulil, melihat Gus Ulil itu bergerak dari pendulum yang mungkin terlalu ke kanan mungkin ya, atau terlalu ke kiri, sekarang agak ke tengah. Apakah Gus Ulil juga melihat itu kalau ingin merefleksi ke diri sendiri, Gus? Saya sendiri sebagaimana setiap para pemikir, para sarjana atau secara umum sebagaimana berlangsung atau berlaku pada semua manusia, orang itu kan atau setiap manusia mengalami evolusi kesadaran, evolusi pemikiran. Tidak ada pemikiran yang statis. Saya sendiri sejak dari pesantren di Kajen di Pati, Jawa Tengah, sampai saya belajar di perguruan tinggi Saudi di Jakarta, sampai saya kuliah di Amerika, itu kan terus mengalami evolusi. Nah, sampai sekarang pun saya juga mengalami evolusi terus-menerus karena saya bukan orang yang statis berhenti pada satu fase atau satu tahap pemikiran. Saya baca terus, saya melakukan refleksi terus-menerus. Jadi ada evolusi dalam pemikiran saya. Nah, pada tahap sekarang ini saya memang terus terang melakukan beberapa koreksi terhadap pemikiran saya sebelumnya. Meskipun secara umum konstruksi pemikiran saya hampir sama, dalam pengertian kerangka pemikiran saya secara umum itu intinya kan bahwa agama Islam itu harus menjadi agama yang terus-menerus bisa hidup di tengah umat manusia, merespon tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manusia modern sekarang, dan untuk itu harus ada upaya untuk melakukan peninjauan terus atas pemikiran-pemikiran yang sudah ada, karena pemikiran keagamaan itu bisa menjadi ketinggalan zaman, dan karena itu butuh terus-menerus dilakukan penelaahan ulang dan seterusnya. Itu pemikiran saya secara garis besar. Tapi di dalam pemikiran di dalam gambar besar ini, saya mengalami evolusi dalam pengertian saya melihat sekarang ini saya memasukkan dimensi baru, yaitu dimensi spiritualitas, yang bagi saya itu penting, karena buat saya saya sekarang sampai pada satu kesadaran bahwa setiap peradaban itu maju secara pesat dimanapun secara material. Baik peradaban di era
Sumeria, di era Babilonia, di era Romawi kuno, di era Islam maupun di era modern sekarang, peradaban itu kelihatan sekali mengalami kemajuan yang pesat di dalam sektor material, bangunan, jembatan, jalan-jalan, gedung-gedung dan seterusnya. Tetapi ini semua sebetulnya adalah maya atau semu lah. Kalau di dalam istilah Quran itu lahwun walaibun, ini semua hanya mainan saja. Karena sebetulnya fondasi kemajuan material ini pada dasarnya adalah sesuatu yang nggak kelihatan, yang dalam bahasa agama disebut dengan sesuatu yang gaib. Nah, sesuatu yang gaib itu apa? Spiritualitas. Tanpa itu peradaban itu pasti cepat akan hancur. Tanpa ada fondasi spiritual yang kuat, itu sooner or later itu peradaban akan mengalami chaos, krisis dan seterusnya. Jadi orang sekarang boleh bangga dengan kemajuan yang cepat di sektor IT dan seterusnya, tapi sebetulnya peradaban hati, ya, the civilization of heart, itu sebetulnya jangan-jangan kita mengalami kemunduran. Nah, di situ kita bisa belajar banyak dari Al-Ghazali. Ini salah satu dimensi baru dalam pemikiran saya yang saya masukkan dalam konstruksi pemikiran saya, bahwa spiritualitas itu sangat penting. Dan jangankan peradaban, agama sendiri tanpa spiritualitas seperti dikatakan oleh Imam Ghazali itu bisa merusak orang. Dan sekarang ini kita menghadapi bahaya itu juga, karena Al-Ghazali dulu juga pernah menghadapi itu, menghadapi fanatisme mazhab, fanatisme pemikiran dan seterusnya. Nggak usah diangkat karena kita lagi siaran. Ada telepon dari istri saya. Jadi Imam Ghazali itu menghadapi situasi yang kurang lebih sama dengan sekarang. Karena jangan lupa, Imam Ghazali itu hidup pada era kebesaran dinasti Abbasiyah. Waktu itu yang berkuasa keluarga atau Wangsa Saljuk. Dan ya peradaban Islam ketika itu secara material luar biasa. Tetapi di situ ada pertengkaran antar kelompok dalam Islam. Ulama-ulama itu melakukan penyelewengan terhadap ilmunya, mencari ilmu untuk tujuan duniawi, untuk menumpuk-numpuk harta, ya kan? Jadi semua yang dikritikkan oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya itu, kalau Anda baca dari halaman ke halaman, itu sebetulnya persis seperti yang kita alami sekarang. Makanya saya baca Ihya itu, it sound like it's like a book of just yesterday, kemarin sore. Oke, Gus. Kalau buat sebagian kalangan juga kan, selama ini kan Gus Ulil ketika muncul di media massa itu kan, biasa media itu kan hanya mengambil cuplikan-cuplikan, Gus. Karena rezim durasi, karena rezim halaman untuk media cetak, rezim durasi untuk TV, akhirnya hanya mengambil potongan-potongan kecil dari pernyataan besarnya Gus Ulil. Dan kalaupun Gus Ulil itu memberikan pengajian-pengajian yang lebih mendalam, itu kan terbatas, Gus. Hanya 40 orang, 20 orang. Sebagian kalangan juga melihat Gus Ulil ini ketika tampil di Facebook secara live, itu kan melihat Gus Ulil bukan memperlihatkan mungkin, secara tidak sengaja menjadi hujah Gus Ulil sendiri, argumen Gus Ulil sendiri, bahwa sebenarnya apa-apa yang Gus Ulil itu sampaikan bukan sesuatu yang tanpa dasar. Karena dari situ yang menariknya, yang pemirsa lihat juga mungkin sebelumnya tidak pernah membahas sebuah kitab Ihya Ulumuddin dari sisi grammar, dari segi nahwu sorofnya, balaghahnya, mantiknya. Itu kan tidak kelihatan kan selama ini. Orang hanya melihat Ulil menilai A, Ulil menilai B, pendapat Ulil begini begitu, tapi tidak melihat secara lebih komprehensif. Apakah Gus Ulil sendiri pernah terbayangkan sebelumnya bahwa apa yang Gus Ulil lakukan melalui Facebook secara live itu, melalui kajian kitab Ihya ini, adalah sebuah hujah buat mungkin sebagian kalangan yang belum memahami Gus Ulil juga, atau bagaimana? Saya ngaji Ihya selama bulan puasa kemarin itu tidak punya pretensi atau niat atau pamrih yang macam-macam ya. Saya nggak kepengen supaya dianggap orang pinter atau pamer ilmu atau apa. Sebetulnya ngaji Ihya bulan puasa kemarin itu niat saya sederhana. Saya itu kepingin selama bulan puasa itu punya sesuatu yang memaksa saya setiap malam itu baca kitab klasik
terutama Ihya ya, karena saya pecinta Ihya dari dulu. Bagaimana caranya kalau saya bulan puasa ini saya punya jadwal yang mau tidak mau saya terpaksa harus baca kitab ini setiap malam minimal 1 jam, 1,5 jam lah. Jadi kayak wiridan gitu loh. Saya ingin punya itu. Lalu istri saya bilang kepada saya, ya udah kalau begitu di live streaming aja sekalian gitu. Ya udah, karena istri saya memang suka live streaming, jadi dia lagi gandrung atau lagi suka banget, lagi apa ya, lagi menikmati live streaming dengan gadget itu ya. Ya sudah, ya kita live streaming aja. Saya sih niatnya itu aja. Dan saya nggak mengira bahwa orang akan tertarik Ihya, karena kalau di pesantren dulu kitab Ihya itu biasanya kitab yang dikaji untuk orang-orang yang sudah tua, yang udah senior. Ya ada juga santri-santri muda yang belajar juga. Tapi biasanya bagian yang saya baca, bagian tentang hati itu yang ada di kuadran ketiga, karena Ihya itu dibagi atas 4 kuadran. Jadi cara Al-Ghazali membagi kitab ini juga sangat sistematis. Ada 4 bagian dan masing-masing itu simetris ya. Babnya jumlahnya sama dari masing-masing bagian ini. Ada 4 bagian. Bagian pertama tentang ibadah, bagian kedua tentang muamalah. Ini ilmu-ilmu lahir. Kemudian bagian ketiga dan keempat itu ilmu batin yang dia disebut dengan tibbul arwah atau tibbul qulub ya. Kedok untuk mengobati hati ya. Nah, bagian yang ketiga keempat ini biasanya bagian yang kalau kita di pondok ngajinya itu butuh waktu lama untuk sampai ke situ, karena kita Ihya itu kan tebal sekali, 4 jilid, ribuan halaman itu. Jadi untuk sampai ke bab itu butuh waktu lama, bertahun-tahun. Kadang-kadang santri belum sempat sampai ke bab itu sudah pulang, udah boyongan. Nah, saya menganggap mungkin saya ada baiknya langsung jumping ke bab itu, melewati bab 1-2 atau kuadran 1 dan kedua, karena saya menganggap ini bagian relevan sekali. Jadi tujuannya itu, saya kepingin punya jadwal yang memaksa saya untuk baca kitab Ihya. Ternyata banyak orang tertarik. Saya sendiri heran, kenapa orang banyak tertarik Ihya, karena ini kitab sebetulnya kitab orang-orang tua. Yang ikut banyak anak-anak muda ternyata. Di sini kita ada beberapa kru juga, mungkin ada Mas Bakjo, seorang aktivis seniman budayawan dan juga wartawan, ada Mas Iwan, seorang wartawan, produser salah satu media televisi nasional, dan ada Mas Agus, seorang yang megang kamera di sebelah sini, seorang pengusaha muda dan media. Mungkin ada yang ingin pertanyaan juga, dan mungkin kalau ada pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan bisa juga nanti di komentarnya, nanti bisa kita sampaikan ke Gus Ulil. Mas Bajo, ada pertanyaan? Mas Iwan, Mas Agus? Soal ketertarikan pada khasanah klasik itu munculnya bagaimana dan kenapa? Ini sebetulnya gini Mas, saya itu sebetulnya orang yang anakronis. Dalam pengertian saya itu pikiran saya atau benak saya atau otak saya itu lebih banyak hidup di masa lampau, bukan masa sekarang. Saya itu sehari-hari yang lebih banyak saya baca itu bukan koran atau berita atau apa. Mungkin kecuali berita tenis yang saya suka ya. Kalau berita tenis saya baca dengan sangat penuh minat ya. Berita-berita yang lain itu saya baca sekelebatan saja. Tapi otak saya atau pikiran saya itu lebih banyak hidup di masa lampau. Saya itu memang mengagumi betul era klasik Islam. Termasuk juga era klasik Kristen dan Yahudi. Karena 3 agama ini, Islam, Kristen, Yahudi itu pada abad 10, 11, 13 sampai abad 15, mungkin sampai menjelang abad modern ya, itu hidup di dalam satu ruang peradaban yang kurang lebih sama di daerah, dulu di Andalusia, di Spanyol waktu era Islam, di Afrika Utara, di Timur Tengah. Jadi ruang peradaban yang mempersatukan 3 agama ini sama. Karena itu kalau Anda baca pemikiran-pemikiran Kristen pada era-era itu di kawasan Timur Tengah, itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Islam ya. Orang-orang Yahudi, teolog-teolog Yahudi banyak sekali yang dipengaruhi juga oleh teologi Islam. Jadi saya tuh suka sekali membaca era itu karena saya memandang
Era itu era keemasan intelektual Islam. Dan kitabnya kebetulan sudah mulai banyak diterbitkan pada era modern ini dan saya menikmati betul. Tapi memang ya gini, Anda nggak bisa punya akses terhadap khazanah masa lampau yang begitu kaya itu kalau tidak punya kuncinya. Kuncinya itu Anda menguasai bahasa Arab klasik, bukan modern ya. Anda menguasai bahasa modern itu tidak menjamin bisa mengakses bahasa Arab klasik ini. Nah kebetulan karena saya dulu pernah di pondok pesantren lama dan saya belajar bahasa Arab klasik cukup lama sekali. Dan kemudian saya juga belajar bahasa Arab modern waktu saya sekolah di perguruan tinggi Saudi. Jadi saya punya akses kedua-duanya. Saya bisa mengakses khazanah Islam klasik, saya juga bisa mengakses khazanah Islam modern. Nah, tetapi ketertarikan saya kepada khazanah Islam klasik itu jauh lebih besar. Karena menurut saya pemikir muslim klasik itu jauh lebih keren. Sophisticated. Ya, jauh lebih keren 1000 kali, 2000 kali daripada pemikir muslim sekarang. Jadi karena itu saya kagum-kagum. Ini kok bisa ya orang hidup pada abad 9. Imam Ghazali itu hidup pada abad 11 Masehi. Abad 10 ya, 10-11. Artinya itu berapa? Ya hampir 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu kan? Hampir 1000 tahun yang lalu Al-Ghazali itu ketika literatur masih nyarinya manual gitu. Iya, tingkat kejelimetan dan kerumitan pikirannya itu jauh lebih daripada ulama sekarang. Makanya saya punya tesis, orang Islam sekarang ini kalau mau menghidupkan level intelektualitasnya atau level peradabannya, menurut saya nggak ada cara lain kecuali menengok kembali ke Islam era itu, era-era keemasan di Baghdad, di Andalusia. Terus ketika bicara kitab Ihya Ulumuddin itu kan tebal sekali Gus sebenarnya, dan saya pribadi beberapa kali mengkaji itu pun tidak pernah tuntas Gus. Itu pun harus dengan ulama yang seperti Gus bilang tadi, yang ulama itu sudah punya akses karena punya ilmunya, toolsnya. Bagaimana caranya Ihya Ulumuddin, membangkitkan lagi kitab Ihya itu untuk lebih populer lagi, kalau memang itu menurut Gus Ulil sangat relevan dengan kebutuhan orang sekarang, karena kitabnya begitu tebal, untuk mengaksesnya juga tidak mudah. Sementara ulama-ulama kan sekarang juga menurut saya pribadi ya mungkin salah, tidak banyak yang bisa mengakses itu dengan literatur yang kita tahu. Kemarin Gus Ulil literaturnya cukup banyak, mulai dari grammar bahasa Arabnya, terus juga filsafat Barat juga diangkat juga di situ. Itu bagaimana Gus? Gini, kita itu tidak bisa mengapresiasi Ihya kalau tidak melihat Ihya di dalam konstelasi zamannya. Kalau kita baca kitab Ihya apa adanya, itu bisa jadi nggak menarik loh. Anda baca kitab Ihya dengan cara tertentu, itu bisa jadi membosankan. Nah, cara saya menghadapi kitab Ihya itu saya mencoba meletakkan kitab Ihya itu di dalam jejaring pemikiran pada zamannya. Al-Ghazali itu hidup pada era apa sih? Apa yang beliau baca itu? Ilmu-ilmu apa yang dia serap? Apa yang beliau pelajari dari lingkungan sekitarnya? Nah, kalau Anda tahu itu, akan menjadi menarik Ihya itu. Misalnya begini, Ihya itu nggak akan menjadi menarik, tidak menjadi teks yang hidup kalau nggak Anda kaitkan dengan jejaring pemikiran di zamannya, tetapi juga jejaring pemikiran sekarang. Jadi kalau mau memakai istilah seorang pemikir Maroko, Al-Jabiri, kitab Ihya itu harus dibuat mu'asiron li zamanihi wa mu'asiron li zamanina. Dia dibuat sebagai kitab yang sezaman dengan zamannya, tetapi juga sezaman dengan zaman kita. Sezaman dengan zamannya itu maksudnya kitab Ihya kita baca di dalam konstelasi zaman itu kayak apa sih? Al-Ghazali itu hidup pada era apa? Jadi misalnya Imam Ghazali itu yang dibaca apa? Kalau Anda nggak tahu apa yang dibaca oleh Al-Ghazali, Anda nggak akan bisa mengapresiasi kitab Ihya secara lebih baik. Misalnya karena itu saya berusaha berkali-kali mencoba menunjukkan bahwa Al-Ghazali itu sebagai seorang sarjana besar banyak sekali sebetulnya berhutang budi kepada ulama-ulama besar pada zamannya. Salah satunya Ibnu Sina.
Nah, kalau Anda baca Ibnu Sina, terutama karyanya dalam bidang filsafat, terutama filsafat ilahiyat ya, karena Ibnu Sina itu ngarang filsafat itu dalam banyak bidang. Ada bidang apa itu tabiiyat, ada bidang apa itu hisab, apa aritmetika, ada yang bidang geometri, ada yang terkait dengan bidang kedokteran. Nah, ada bidang yang dia sebut dengan ilahiyat berkaitan dengan apa itu metafisik. Nah, kalau Anda baca Ibnu Sina di dalam bagian pembahasannya mengenai ilahiyat, Anda akan paham itu seluruh pembahasan Al-Ghazali di dalam Ihya kuadran ketiga keempat. Itu saya jadi menjadi terang benderang di mata saya karena ternyata Al-Ghazali itu berpikir di dalam jejaring pemikiran di zamannya. Kalau Anda nggak tahu itu, ya kitab Ihya menjadi kering. Jadi Anda harus kontekstualisasikan Ihya dengan zaman beliau hidup, Imam Ghazali hidup, tetapi juga kita kontekskan dengan zaman sekarang. Saya kan mencoba maju mundur gitu kan, mundur ketika zaman Imam Ghazali, terus maju lagi di zaman saya hidup sekarang ya. Jadi pendekatan saya maju mundur, supaya membuat Ihya ini hidup aja sebagai teks ya, sebagai living text itu. Terus ada pertanyaan mengenai live FB ya? Iya. Oke, mengenai live FB. Jadi gini Gus, ini kan di Ramadan kemarin memang sempat beberapa media juga mengangkat fenomena live Facebook, live YouTube, pengajian-pengajian yang kita dulu mungkin saya di pesantren, Gus Ulil juga dulu di pesantren nggak pernah menyangka ada pengajian-pengajian yang begitu kosmopolit, modern seperti sekarang, dan responnya pengajian milenial disebutnya. Itu ini sebagai sebuah metode Gus ya. Bagaimana Gus Ulil melihatnya? Ada positif negatifnya. Positifnya adalah dengan metode baru ini, itu pengetahuan menjadi terakses dengan mudah oleh siapa saja. Ini sebut saja sebagai proses demokratisasi pengetahuan agama yang luar biasa, revolusioner ya. Tapi di segi yang lain juga ada negatifnya. Karena begini, saya tuh masih percaya ilmu pengetahuan itu harus diserap dari seorang guru dan kita ketemu langsung. Kalau bisa cium tangannya. Jadi saya itu masih percaya itu karena saya tumbuh dalam lingkungan tradisional. Saya itu dalam banyak hal saya itu tradisional. Karena saya kalau saya di rumah sarungan terus. Karena saya menikmati tradisi. Jadi saya merasa ilmu itu harus diserap langsung dari seorang guru. Kita bisa bertemu dengan beliau, mendapatkan sanad, bisa mencium tangannya sebagai penghormatan ya, bukan sebagai penyembahan. Jangan dianggap bahwa mencium guru itu menyembah guru, tapi itu menghormati karena otoritasnya. Nah, itu harus begitu. Nah, ya dalam konteks media sosial sekarang itu nggak terjadi. Jadi ada sesuatu yang hilang yang missing, yaitu blessing, berkah ya. Karena itu menurut saya pada akhirnya kopdar itu penting. Karena itu saya berusaha bikin kopdar besok tanggal 30 Juli hari Minggu di 30 Juli hari Minggu. Di Ampera ya, di 30 Juli di Ampera, Jalan Ampera Raya jam 9. Jalan Ampera Raya nomor 11 ya. Karena menurut saya ketemu itu penting, karena kontak langsung secara fisik itu di dalam keyakinan orang-orang beragama terutama Islam ya, itu mengandung berkahnya sendiri. Dan Ibnu Sina mengatakan itu, para filosof-filosof Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Abdul Barakat Al-Baghdadi, itu kontak langsung. Karena gini loh, setiap manusia, individu itu ada berkahnya masing-masing. Kalau Anda ketemu dengan orang itu Anda akan menyerap berkahnya. Artinya ya saya percaya itu. Nah, media sosial itu kan membuat komunikasi itu tidak bisa bersifat immediate, langsung semua melalui sarana mediated ya. Dan karena itu menurut saya ya bagus karena ini ada demokratisasi pengetahuan agama, tapi menurut saya tetap saja kalau bisa diusahakan ada pertemuan langsung dengan seorang guru dengan satu dan lain cara ya.
Gus, mengenai bicara guru, Gus, saya jadi kita ini kan melihat Gus mulai dari katakanlah relatif muda ya. Sekarang sudah mungkin kalau di Timur Tengah disebutnya syekh lah, udah masuk usia suyuh. Udah tua saya. Sudah suyuh. Ya. Jadi udah ubanan. Intinya sudah memasuki fase yang berbeda. Sementara kami sendiri, saya pribadi, teman-teman juga ada yang melihat saat ini belum muncul generasi-generasi baru yang mungkin punya mungkin bukan pemikiran segar ya, yang bisa menjawab persoalan zaman ini, dan kita bisa berharap dengan sosok ya, pemimpin-pemimpin muda itu untuk menggantikan ulama-ulama yang semakin senja. Kita tahu banyak ulama yang sudah meninggalkan umat terlebih dahulu dengan kedalaman ilmunya, ketawaduannya, akhlaknya yang luar biasa. Kita tahu ada hadis memang yang menyebutkan bahwa akhir zaman di antara tandanya adalah wafatnya banyak ulama dan penggantinya. Apakah bagaimana Gus Ulil dan itu? Karena kan untuk mengakses kitab yang berat seperti ini kan tidak mudah, Gus. Ya, inilah situasi yang sekarang kita hadapi. Jadi banyaknya sarjana yang diproduksi setiap tahun itu kan ribuan kan. Tamatan S2, S3 itu kan makin banyak, makin terus meningkat jumlahnya dari waktu ke waktu. Tetapi pertanyaan besarnya adalah orang-orang yang terdidik yang diproduksi melalui lembaga pendidikan modern itu apakah bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh berlalunya atau meninggalnya beberapa orang yang bijak ya, the wise men and women, orang-orang yang bijak, ulama, kiai atau ustadz atau apapun, apakah bisa mengisi itu? Karena buat saya, karena itu di dalam konsepsi para orang-orang yang menerjuni bidang mistik atau tasawuf itu, para ulama yang sudah sampai pada taraf aulia atau wali, itu mereka disebut sebagai qutbud dunia, sebagai soko guru dunia. Jadi kalau orang ini hilang, dunia itu mengalami kegoncangan atau imbalance, chaos. Jadi gini, banyak orang pintar, tapi belum tentu itu menjamin dunia kita itu menjadi lebih baik secara moral ya. Secara material mungkin kita akan maju terus. Saya nggak ada keraguan mengenai itu. Tetapi kemajuan material itu buat saya kadang-kadang bisa berujung kepada destruksi massal. Kalau tidak ada orang-orang bijak yang hadir di tengah masyarakat menjadi semacam kayak guidance atau petunjuk. Dan orang-orang semacam ini nggak bisa digantikan dengan cara yang mudah karena lembaga pendidikan tidak bisa menghasilkan itu. Kalau mereka hilang kan, seperti dikatakan dalam hadis ya, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an illa biqabdil ulama. Jadi Allah itu tidak mengambil ilmu dari, maksudnya ilmu di sini bukan ilmu teknik ya. Kalau ilmu teknik nggak bakalan hilang, akan terus berkembang makin baik makin baik. Yang disebut dengan ilmu di sini adalah ilmu hikmah, ilmu yang terkait dengan wisdom, kebijaksanaan. Bagaimana hidup dengan cara bijak ya, yang dalam Al-Quran disebut dengan hikmah itu. Ya, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira itu. Nah, itu kalau itu hilang dengan meninggalnya para ulama, ya sudah akan terjadi apa yang disebut dalam hadis, orang-orang mengangkat siapa saja menjadi ahli hikmah, lalu fadallu wa adallu, kan mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Dan itulah yang sekarang kita alami, yang disebut dengan situasi the chaos of Islamic authority, kekacauan otoritas Islam. Orang menganggap siapa saja sebagai orang alim tanpa ada verifikasi. Hadis itu sekarang terjadi, the chaos of Islamic authority. Karena apa? Karena orang-orang yang bijak, yang alim dalam pengertian ilmu hikmah ya, hilang, yang menjadi panduan masyarakat itu hilang. Ya sudah, ada orang yang alim beneran dianggap malah diledek, dihina, dicerca. Tetapi orang yang sebetulnya tidak punya kredensial sebagai orang alim yang bijak
diagung-agungkan misalnya. Jadi sekarang ini kita mengalami situasi a twisted condition, situasi yang kebalik-balik. Zaman edan kalau kata Ronggo Warsito itu. Iya, ini zaman edan. Ini betul-betul zaman edan sekarang ini. Dan menurut saya Ihya itu the best medicine for it. Obat yang terbaik untuk zaman edan ini. Sebelum kita ngomong medicine, Mas Bajo, tolong bantuannya Mas Bajo. Ada kopi, tadi udah disediain oleh tuan rumah buat kita semua. Mungkin bisa narasumber minum kopi dulu. Medicine of ngantuk. Terus ini Gus, kitab Ihya itu kan, ya itu tadi yang mengakses tuh tidak bisa sembarangan Gus. Enggak, tadi yang minuman saya tadi yang jeruk tadi mana Mbak, Mas? Iya. Ini kopinya siapa dong? Iya. Oke. Sambil minum Gus saya menanya Gus. Jadi tidak mudah mengaksesnya. Pertanyaannya adalah kapan pertama kali Gus Ulil mengakses kitab Ihya Ulumuddin dan benar-benar merasakan faedah manfaatnya dari kitab itu Gus? Karena kan itu tadi, kitab Ihya ini bukan kitab sembarangan gitu Gus. Sejak waktu saya masih di pesantren, waktu saya masih umur berapa? 19, 18, 19, 20. Waktu saya masih di kajian di Pati ya. Saya membaca kitab itu, membaca bagian-bagian ya secara sporadis ya. Dan ya karena guru-guru saya di sana juga sering kali menyinggung kitab ini, jadi penasaran. Ya saya mengenal kitab ini sudah lama sekali. Dan sejak pertama kali saya berkenalan dengan kitab Ihya, memang saya sudah jatuh cinta dengan kitab ini. Tapi saya tidak punya kesempatan untuk studi lebih mendalam terhadap kitab ini kecuali setelah beberapa tahun belakangan ya. Nah kebetulan waktu saya di Amerika itu saya punya waktu banyak untuk mendalami pemikirannya Imam Ghazali, membaca banyak literatur mengenai Imam Ghazali. Jadi ya saya merasa beruntung aja, dan saya sudah punya niat dari lama. Saya satu saat dalam hidup saya harus membaca kitab ini untuk orang banyak. Saya nggak tahu kapan, tapi tiba-tiba ternyata Allah menghendaki bulan puasa kemarin itu menjadi momen yang tepat untuk itu. Dan buat saya bulan puasa kemarin itu bulan puasa, mungkin salah satu bulan puasa yang sangat mengesan bagi saya. Saya betul-betul ketika bulan puasa kemarin itu berlalu, itu saya seperti kehilangan sesuatu. Kayak kita melepas, layangan putus gitu. Ya, melepas orang yang sudah lama bersama kita, terus kita lepas, ada rasa kerinduan yang tiba-tiba terasa ngelangut kalau bahasa orang Jawa ya. Jadi ini alami. Bulan puasa berlalu kemarin itu saya merasa ada yang hilang. Karena setiap malam saya baca kitab Ihya, ditemani istri saya, berinteraksi dengan banyak teman-teman. Tapi terutama saya sendiri itu membaca kitab Ihya seolah-olah saya mengajarkan itu kepada orang lain, tapi saya belajar sebetulnya. Saya belajar banyak dari kitab ini. Mungkin itu bisa dibilang representasi dari kekeringan spiritual masyarakat itu. Setelah membaca komen-komen dari santri online Ihya itu, bisa nggak disebut gitu? Bisa juga, mungkin begitu. Jadi orang itu di tengah-tengah perubahan yang cepat semacam ini butuh sesuatu yang lebih rohaniah sifatnya. Karena yang material kan sudah kita dapatkan banyak sekali. Orang kemudian rindu kepada sesuatu yang bersifat rohaniah, spiritual, yang menyentuh hati ya. Dan mungkin di situ daya tarik Ihya itu. Dan saya senang karena begini, cara orang untuk melepaskan dahaga spiritual itu macam-macam. Bisa dengan cara yang artifisial. Artifisial itu misalnya, ya banyaklah cara-cara yang sifatnya sifatnya hanya placebo. Ya, placebo, ada placebo efek ya. Itu banyak.
mulai dari yang berbentuk obat atau ritual-ritual yang kadang-kadang tidak ada dasarnya. Dan nah, tapi kalau kita membaca Ihya itu, di situ menurut saya ini kitab yang fondasinya kuat karena di situ ada spiritualitas, tetapi juga ada unsur yang sifatnya rasional. Karena Al-Ghazali itu banyak menggunakan analisa filsafat kan. Makanya saya katakan Al-Ghazali di dalam sejarah pemikiran Islam itu disebut sebagai Mujaddidu Al-Qarnil Khamis, sebagai seorang pembaharu abad ke-5 Hijriah. Jadi kan di dalam keyakinan orang Islam, setiap satu abad itu selalu ada seorang mujaddid, pembaharu agama. Nah, Al-Ghazali itu adalah Mujaddidul Qarnil Khamis, mujaddid pada abad ke-5, dan itu semata-mata karena kitab Ihya-nya ini. Karena itu ada seorang ulama yang mengatakan kalau seandainya seluruh literatur di dunia ini kebakar, kemudian yang tinggal hanya kitab Ihya, itu sudah cukup untuk menggantikan kehilangan seluruh literatur itu sebagai panduan hidup. Ya, itu hiperbolik ya, tetapi itu untuk menggambarkan betapa pengaruh Ihya itu luar biasa besar. Kenapa bukan mengaji preambulnya Ihya? Karena kan orang-orang biasanya kan mengaji dulu yang pembukaannya dulu. Jadi kok langsung Ihya? Ya, karena kalau saya lakukan itu waktunya lama. Kalau Anda misalnya memulai dari awal Kitabul Ilm dalam Ihya itu panjang sekali. Selama bulan puasa kemarin saya tuh baca cuma dapat 20 halaman. Artinya padahal itu tiap malam kan. Kalau saya mulai dari Kitabul Ilm nggak nyampe di sini. Makanya saya langsung jumping ke sini karena saya kepingin langsung orang merasakan buah Ihya itu. Baru nanti pelan-pelan mundur ke belakang menengok bagian-bagian yang lain. Karena orang-orang sekarang kalau nggak cepat-cepat gitu, mereka sudah bosan duluan kan. Ya sudah, saya kasih langsung intinya Ihya apa. Intinya Ihya adalah bab atau kuadran ketiga keempat. Itu isinya adalah tentang muhlikat dan tentang munjiat. Muhlikat itu hal-hal yang mengancam kehidupan spiritual kita. Munjiat adalah yang menyelamatkan. Jadi saya memang akan baca dua bagian ini, nanti baru setelah itu mundur ke belakang. Terus dalam kitab Ihya ini kalau kita pelajari, diantaranya kan kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai yang pemilik kebenaran gitu ya, diantaranya tidak merasa benar sendiri. Dan di tengah kondisi masyarakat sekarang ini kita berada pada masa ketika setiap golongan itu bisa diperbenturkan atau bahkan dipertemukan satu sama lain dan bisa dipersoalkan, Gus. Dan akhirnya membuat satu sama lain bisa merasa tidak nyaman. Maksud kami misalnya ada orang berkeyakinan agama lain dengan agama kita. Tentu kita menganut agama Islam karena kita yakin bahwa itu yang benar. Dan orang pun punya hak menganut agama lain karena mereka punya keyakinan bahwa itulah agama yang benar. Apa yang bisa dipelajari dari kitab Ihya? Bagaimana kita membawa diri kita untuk paling tidak, mungkin ya itu tadi tidak bisa kita yang benar ya, tapi kita meyakini bahwa inilah sebaiknya posisi kita di tengah keberagaman keyakinan seperti saat ini yang berpotensi menimbulkan konflik. Gimana, Gus? Ihya itu ditulis oleh Al-Ghazali seperti tadi saya ceritakan pada tahap ketika beliau sudah matang secara intelektual dan spiritual. Nah, salah satu diagnosa Al-Ghazali terhadap kerancuan di dalam masyarakat Islam itu adalah, itu ditekankan berkali-kali karena sesungguhnya orang itu keliru niatnya. Ketika mereka mencari ilmu keliru niat, ketika mereka beragama keliru niat, ketika mereka mencari jabatan juga keliru niat. Karena itu Al-Ghazali itu ini ditekankan secara jelas sekali dalam bagian awal kitab Bidayatul Hidayah, itu ya kitab tasawuf yang lebih populer ya, Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan bahwa ya kita dalam melakukan segala tindakan itu pertama-tama memang harus meniatkan untuk Tuhan, untuk Allah itu. Ini niat, ini perkara klise sebetulnya, mengatakan kita meniatkan segala sesuatu untuk Allah itu kan klise. Apa sih itu? Enggak, bukan hanya abstrak, tapi kok gitu-gitu aja gitu loh.
Semua orang juga tahu kan, anak SD juga tahu kayak gitu aja gitu. Tapi bukan itu poinnya. Pertanyaan besarnya adalah, are you really at that level when you do everything? Apakah kamu itu betul-betul meniatkan segala sesuatu untuk Allah ketika mencari ilmu, melamar jabatan, beragama? Jangan-jangan yang lebih berperan itu adalah yang, ya dalam bahasa orang mutasawwifin, hududun nafas atau nafsu kita. Yang Al-Ghazali menggambarkan nafsu manusia itu dengan dua analogi kan, apa itu celeng dan dan anjing. Ini apa semacam kayak metafor dua kekuatan utama dalam nafsu kita. Nafsu anjing yaitu nafsu yang nafsu marah, nafsu yang agresif ya. Itu terrefleksi di dalam perilaku sosial kita sekarang. Agresi dalam bentuk debat-debat yang tidak produktif, menyerang orang lain, kadang-kadang atas nama agama juga. Nafsu-nafsu yang sifatnya agresi seperti itu sekarang dominan. Kemudian nafsu yang sifatnya al-khinziriyah atau nafsu celeng, yaitu keserakahan, kita konsumerisme. Saya mengatakan ini analisa dan diagnosa Al-Ghazali ini buat saya tepat sekarang. Kita sekarang mengalami situasi itu, jadi kita itu beragama untuk apa? Untuk Allah atau untuk memuaskan nafsu kita supaya kita merasa unggul atas orang lain? Itu yang sebetulnya membuat semua ini kacau kan? Tapi kalau, nah itu kita belajar dari Ihya itu belajar semacam kayak humility atau kerendah hatian, bahwa ya kita yakin betul agama yang kita anut ini sebetulnya agama yang paling benar, jalan menuju kepada keselamatan. Tetapi itu tidak harus membuat kita kemudian merasa paling merasa benar sendiri, kemudian bersikap adigang, adigung, adiguno dalam bahasa Jawa, atau bersikap sok-sokan gitu kan, istibdat atau merasa paling benar sendiri. Itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan muhlikat ya itu. Dan Al-Ghazali itu menyebutkan penyakit-penyakit orang beragama. Salah satunya adalah penyakit al-ightirar bin nafas, yang beliau sebut dengan ahlul ightirar, orang-orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Jadi Al-Ghazali itu mengatakan itu semua itu bukan dari pengalaman dia juga. Pengalaman dia sendiri soalnya, karena beliau pernah mengalami level itu. Jadi ketika beliau mengatakan itu dia sendiri sebetulnya curcol. Al-Ghazali itu kayak curcol. Karena beliau pernah mengalami itu, terus melakukan semacam penyembuhan diri, semacam kayak self analytic atau semacam kayak psikoanalisis terhadap dirinya sendiri, introspeksi ya. Terus beliau sampai, oh ini penyakitnya. Karena itu kalau belajar nanti ada bagian yang tentang kitab Riyadhatin Nafas, cara untuk melatih nafsu manusia itu dikenalkan penyakit-penyakit nafsu itu apa saja, bagaimana cara menghindarinya. Itu buat saya itu obat. Semua saya katakan the best medicine for our situation today itu Ihya. Gus, dalam salah satu pernyataan Imam Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa setiap orang itu insya Allah ya tentunya akan diterima Tuhan atau masuk surga selama orang itu dalam perjalanannya konsisten mencari kebenaran. Artinya kan tidak melihat latar belakang agamanya, latar belakang apalagi yang sifatnya takdiriyah ya, misalnya kayak yang lahir di Indonesia, lahir di Amerika dengan latar belakang yang berbeda budaya. Artinya semua orang berpotensi diterima Tuhan selama orang itu selalu berusaha mencari kebenaran, dan ketika bertemu dengan kebenaran dia menerimanya, karena itulah yang disebut tidak kafir ya. Bagaimana Gus Ulil melihat itu
dalam kondisi sekarang di mana kita harus yakin dengan diri kita pada saat bersamaan dalam beragama tentunya, dengan agama yang kita yakini, dalam bersamaan kita juga paham ada orang di luar keyakinan kita, dan itu yang seringkali jadi masalah saat ini. Gimana? Jadi gini, Al-Ghazali itu menulis 2 kitab polemik. Pertama polemik melawan Syiah Ismailiyah, yang ketika itu diwakili oleh kekuasaan Bani Fatimiyah di Mesir dan sekitarnya, ya, di Afrika Utara. Beliau menulis kitab Fadhaihul Batiniyah. Itu kitab yang isinya polemik terhadap orang-orang Syiah Ismailiyah. Karena ketika itu dinasti Fatimiyah itu ancaman terhadap dinasti Sunni di Baghdad, dinasti Abbasiyah. Ancaman serius secara politik, itu ancaman serius itu. Karena itu Al-Ghazali mencoba untuk melakukan delegitimasi keagamaan Daulah Fatimiyah ini dengan menulis kitab polemik itu. Yang kedua adalah polemik melawan orang Kristen. Judul kitabnya itu kok jadi lupa, saya udah tua jadi sering lupa sekarang. Di sini nggak ada, ada di iPad saya. Jadi beliau menulis juga polemik terhadap terhadap orang Kristen, mengkritik ke teologi Kristen dan seterusnya, ya. Tapi itu semua adalah ditulis waktu Imam Ghazali masih era muda, ketika beliau masih berkecimpung dengan dunia. Waktu beliau sudah tua, ketika beliau meninggalkan kota Baghdad, Al-Ghazali itu pernah mengalami krisis spiritual, sampai nggak bisa ngomong sama sekali. Pernah datang ke kelasnya ngaji begitu, datang berhadapan dengan para mahasiswanya, nggak bisa ngomong. Kemudian keluar, kemudian meninggalkan seluruh jabatan dan reputasi yang luar biasa yang dia nikmati. Kemudian dia pergi meditasi dan khalwat di Damaskus, di Palestina juga, bertahun-tahun sampai lahir kitab Ihya itu. Pada era Ihya ini Al-Ghazali sudah tidak lagi polemis. Sudah selesai. Polemik itu Sudah selesai. Ya, polemis itu jadi gini, polemik baik terhadap orang Kristen, kelompok-kelompok yang berbeda, itu buat Al-Ghazali itu gini, bukan tidak penting, tapi ilmu semacam itu ada jebakannya. Ilmu semacam itu kalau tidak hati-hati dipraktekkan, bisa membuat orang yang mempraktekkan ilmu semacam itu terjatuh, terjerembab ke dalam godaan untuk memuaskan ego sendiri. Kamu betul nggak ketika polemik melawan orang Kristen itu membela Islam? Jangan-jangan itu membela ego kamu sendiri. Iya kan? Itu yang sebetulnya ingin diingatkan oleh Al-Ghazali dengan kitab Ihya ini. Lebih jelas lagi kalau Anda baca dalam autobiografi intelektual dia di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal itu, yang juga kemarin waktu bulan puasa dibaca kitab ini oleh Gus Mus di Rembang, tapi tidak di live streaming. Karena memang kitab ini mungkin agak sedikit berat, kalau di live streaming nggak semua orang paham, ya. Ya, nanti orang bisa. Ya. Udah nggak lagi itu, sudah lewat semua. Nah, pada level Ihya, Al-Ghazali itu sudah meninggalkan itu semua. Polemik melawan orang-orang mazhab Hanafi ketika masih muda, polemik melawan Syiah Ismailiyah, polemik melawan orang-orang Kristen, itu semua bisa ditinggalkan. Al-Ghazali lebih fokus kepada concern yang jauh lebih besar, yaitu menganalisa hati manusia, karena beliau yakin di situ sumbernya. Kalau di sini nggak selesai, semua menjadi kacau. Itulah Ihya itu. Kalau melihat perjalanan spiritual seorang Imam Ghazali, tentunya kan kita melihat ada fase-fasenya, dan kita pun dalam bermasyarakat juga kita melihat ada fenomena itu mungkin di keluarga kita sendiri, tetangga kita, lingkungan terdekat kita, bahwa ada orang-orang yang memasuki fase-fase tertentu dalam hidupnya. Dalam hal ini bagaimana sikap kita? Apakah kita menerima mereka sebagai manusia apa adanya dengan fasenya masing-masing? Toh pada akhirnya contoh teladan kita Imam Ghazali pun pernah mengalami fase-fase itu, atau bagaimana, Gus? Karena kan sekarang tentu pada akhirnya kita harus punya posisi, Gus. Nggak bisa kita jadi seolah-olah
kita terima semuanya, wah kayak apa, mungkin kalau generasi bunga kali, jadi semuanya humanis gitu, semuanya baik-baik aja, tidak tanpa sikap yang jelas, itu gimana Gus? Nggak bisa gini, kalau Anda sudah sampai kepada ilmu yang puncak seperti yang dialami oleh Al-Ghazali, itu Anda nggak akan mungkin bersifat nihilistik. Maksudnya nihilistik itu ya semua serba boleh kayak postmodernisme gitu kan. Iya. Semua benar, semua nggak mungkin, karena Anda sudah sampai kepada kebenaran puncak. Yang benar ya ini, cuma Anda tidak mempraktekkan kebenaran ini dengan cara-cara yang bisa membuat Anda sebetulnya bukan menyatakan kebenaran, tapi menyatakan ego. Nah itu jadi orang-orang yang sampai kepada level Al-Ghazali itu tidak mungkin mereka nihilistik, karena beliau sudah kalau kata Al-Ghazali itu kebenaran itu kan ada level banyak kan. Ada level seperti metafor atau contoh yang dibikin oleh Al-Ghazali di Ihya itu, ketika Anda mengatakan, Anda diceritai orang, ada konser Coldplay loh di Singapura gitu kan, misalnya bulan depan ada konser Coldplay gitu. Atau kemarin minggu yang lalu ada konser Coldplay di Singapura, diceritai begitu, Anda percaya, oke, karena yang cerita orang yang kita anggap reliable, artinya kita percaya ya, masa dia bohong kan? Oke, aku saya percaya. Itu adalah level pertama. Kita percaya kepada satu kabar karena kita percaya orang yang memberi kabar itu. Tapi itu adalah kebenaran yang masih sumir, masih lemah, karena boleh jadi cerita itu bohong kan. Kemudian level kedua, selain ada kabar, Anda menerima kabar secara verbal dari orang lain tentang konser Coldplay di Singapura, Anda menyaksikan di YouTube-nya. Oh benar ada konser Coldplay kan, ada kok, masa YouTube bohong kan. Itu lebih kuat daripada sekedar dengar kabar kan. Tapi itu pun juga masih mungkin salah juga ya, sekian persen ada kemungkinan salah lah, namanya juga sekarang orang bisa bikin hoax kan. Nah, kebenaran yang paling puncak adalah yang paling tinggi kalau Anda menyaksikan sendiri konsernya di Singapura, nggak mungkin bohong karena Anda menyaksikan sendiri, musyahadah itu. Itulah keyakinan paling tinggi. Nah, Al-Ghazali itu mengatakan ilmu yang dicapai oleh orang-orang ahli hakikat itu levelnya itu menyaksikan langsung. Nggak mungkin itu salah, wong Anda menyaksikan sendiri. Ya, jadi nggak mungkin ada nihilisme. Cuma orang yang sudah sampai pada level itu pengetahuan itu bercampur dengan kebijakan. Nah, pengetahuan pada level di bawahnya itu, apalagi kalau pengetahuan pada level kabar-kabar tok itu, wah, itu orang yang pada level itu merasa lebih tahu daripada orang yang menyaksikan konser sendiri. Ya kan? Seringkali orang yang menerima kabar melalui lisan saja itu merasa lebih pintar daripada orang yang menyaksikan langsung peristiwanya. Memang watak pengetahuan begitu, Mas. Pengetahuan yang diketahui dengan cara yang dangkal-dangkal gitu, itu membuat orang yang punya pengetahuan seperti itu merasa sok tahu betul. Karena mungkin itu cara dia untuk mengkompensasi kelemahan pengetahuannya. Dia tahu fondasi pengetahuan yang berdasar kabar-kabar tok itu kan lemah. Nah, kelemahan itu dikompensasi dengan sok merasa yakin benar. Kalau Anda sudah menyaksikan sendiri, misalnya ada orang nggak percaya, ya sudah, nggak percaya juga nggak apa-apa, nggak usah menyaksikan sendiri kok. Jadi lebih humble. Itulah Al-Ghazali pada taraf Ihya. Nah, kita harus membawa umat kita pada level itu. Berat. Memang berat, tetapi inilah tugas peradaban yang dulu dikerjakan Imam Ghazali dengan menulis Ihya itu, dan sekarang harus kita teruskan. Bagaimana orang sampai kepada musyahadah dan muayanah, menyaksikan kebenaran langsung, tidak melalui kabar-kabar. Kabar-kabar itu bisa terjemahan, bisa kabar melalui. Jadi tidak melalui pengalaman langsung. Nah, kalau Anda mengalami kebenaran langsung seperti yang dialami oleh Al-Ghazali, itu membuat pengetahuan Anda itu kemudian bercampur dengan hikmah.
Jadi ilmu dan hikmah jadi satu. Dan ketika Anda mencapai level itu kalau dalam bahasa Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran. Misalnya orang pada nggak percaya, ya nggak apa-apa, saya nggak khawatir, nggak akan sedih kalau orang membohongkan kamu. Tapi kalau orang yang ilmunya hanya kabar-kabar, itu kalau ada orang nggak percaya itu sedih sekali. Makin menyerang orang lain karena dia merasa sedih. Nggak woles lah. Iya, nggak woles. Jadinya tegang sekali. Tapi kalau Anda menyaksikan sendiri itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Anda orang nggak percaya, ya sudah, nggak percaya juga nggak apa-apa. Saya sendiri menyaksikan kok. Ya, setuju. Kalau sekarang kasana klasik itu terpinggirkan Gus ya, kita malas mengkaji segala itu karena apa? Sistematis atau memang ada usaha untuk meminggirkannya atau gimana? Karena menurut saya tahap atau level edukasi orang Islam sekarang merosot menurut saya. Gini, ya kalau level orang Islam sekarang dari sudut titel dan ya akademik degree-nya makin tinggi kan. Tapi level pendalaman atas pengetahuannya itu sebetulnya makin mendalam atau enggak? Saya kok curiga jangan-jangan enggak. Sekarang itu kita jangan-jangan umat Islam sekarang dan juga manusia pada era modern sekarang mengalami pendangkalan spiritual yang serius itu. Peradaban material maju pesat, tetapi wisdom yang mendasari itu semua makin hilang. Sehingga yang terjadi adalah perusakan alam, gap antara kaya miskin yang makin akut kan. Orang makin apa ya? Kalau bahasa gaul sekarang makin norak. Apa? Kitsch, apa dalam bahasa kesininya itu kitsch sampah. Banyak sampah sekarang itu. Kita sekarang itu hidup di dalam di dalam sampah yang begitu, bukan hanya sampah fisik tapi juga sampah pikiran, sampah rohani, itu banyak sekali. Sehingga kalau kita nggak melakukan detoksifikasi, itu kita rusak sendiri itu. Dan yang menyadari ini adalah bangsa-bangsa yang sudah sampai kepada tahap peradaban yang tinggi, itu orang-orang Barat. Orang Barat kan sudah sampai pada level itu kan. Mereka sekarang justru kembali kepada alam kan, hidup sederhana. Saya malah kalau waktu di Amerika itu melihat ini kok banyak orang Barat yang justru lebih sufi daripada orang Islam. Saya pernah bertemu dengan salah satu pengalaman yang pernah saya alami dan itu nggak pernah saya lupa. Saya pernah ketemu dengan aktivis perdamaian di Amerika, sekarang udah meninggal, waktu di Ohio, di Athens ya, kota kecil di Ohio, negara bagian Ohio. Ada seorang aktivis perdamaian, orang Kristen Quaker ya. Dia seringkali ikut buka puasa bersama kita di masjid Muslim setempat di situ. Tapi dia nggak pernah mau pakai piring styrofoam yang biasa dipakai langsung dibuang itu kan. Begitu dia datang ke buka puasa itu, selalu dia bawa piring sendiri, gelas sendiri rumah. Habis itu cuci bawa pulang lagi, karena dia nggak mau meninggalkan sampah terhadap sampah. Itu saya kok malah very Islamic. Iya, menurut saya ini very Islamic. Inilah cerminan dari orang yang bertanggung jawab terhadap tugas kekhilafan kita terhadap bumi kan. Kita merawat bumi dengan cara tidak meninggalkan sampah begitu besar. Bayangkan kalau misalnya kesadaran ini kan kesadaran kosmis kan. Kalau saya menyebutnya kesadaran mistis sebetulnya, spiritual. Ini kan spiritual sebetulnya. Level inilah yang sebetulnya itu ingin dicapai, atau Al-Ghazali itu kepingin orang Islam itu sampai ke level ini. Gus, nah itu menarik Gus, karena untuk mengakses kebenaran atau kebijaksanaan itu kan kalau kita lihat di Amerika, yang mungkin yang sering tinggal beberapa saat di negara yang kita bilang maju gitu ya, mungkin kita kalau boleh sebut merek gitu ya, negara-negara Skandinavia, di Amerika, di Australia, juga di Jepang misalnya, kita melihat betapa kebijaksanaan itu ada di jalan-jalan gitu, bisa dengan mudah kita lihat. Dimana di Jepang misalnya orang tidak mengklakson untuk mengingatkan orang lain. Di mana misalnya di Australia orang tua diutamakan, orang-orang hamil dan ketika di kendaraan umum ya, mereka akan langsung berdiri dan mempersilahkan mereka, itu kan begitu very Islamic.
tapi mereka mengaksesnya tidak melalui tradisi-tradisi Islam yang kita pelajari, Gus. Saya pribadi belajar di pesantren dan dari orang tua langsung mempelajari Islam, tapi saya baru melihat Islam itu terwujudkan dalam konkret yang seperti tadi Gus Ulil bilang itu ya tidak di Indonesia sebagian juga. Walaupun di Indonesia juga banyak juga yang kita bisa lihat. Jadi bagaimana, apakah cara mengakses kebijaksanaan itu pintunya harus melalui agama atau bagaimana Gus sebenarnya? Kita nggak bisa mendikotomikan antara agama dengan sains atau pengetahuan ya. Kalau bagi saya agama tetap yang paling primer ya, karena agama itu adalah sumbernya wahyu, dan menurut saya wahyu itu sumber kebijaksanaan yang paling tinggi. Setinggi-tingginya pengetahuan itu nggak akan sampai kepada tingkat atau level wahyu, nggak bisa. Itu sudah dikatakan sejak lama oleh para ilmuwan barat juga. Weber mengatakan begitu. Sains itu setinggi-tingginya sains, dia nggak akan bisa sampai ke level yang dicapai oleh ilmu moralitas. Nah, ilmu moral yang paling tinggi itu adalah ilmu moral yang sumbernya wahyu. Karena itu menurut saya tidak bisa kita mendikotomikan wahyu dengan sains. Sains itu hanya pengetahuan yang lahiriah. Tapi wahyu itu berkenaan dengan ilmu batin. Nah, ilmu lahiriah ini kalau nggak didasari ilmu batin, ilmu agama ini, itu nggak bisa. Nah, ilmu agama ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari wahyu, tapi dia bisa tersebar dimanapun. Jadi dia bisa tersebar di bangsa manapun karena Allah itu kan memberikan ilmunya itu tidak hanya pada satu kelompok saja. Saya sekarang ini lagi rajin membaca tafsir yang dikarang oleh seorang Yahudi yang masuk Islam, Austria, namanya Leopold Weiss, ya, Muhammad Asad, ya. Dia nulis tafsir yang saya suka sekali, judulnya The Message. Setiap pagi saya nge-tweet mengenai tafsir ini. Jadi ngaji Twitter sebetulnya. Ini tafsir baru selesai diterbitkan oleh Mizan bulan puasa kemarin. Bagus sekali terjemahannya. Dalam tafsirnya ini Muhammad Asad berkali-kali mengkritik sikap orang Yahudi yang arogan, yang seringkali dikritik oleh Quran. Orang Yahudi itu salah satu arogansinya adalah mereka merasa sebagai bangsa terpilih kan. Mereka merasa paling benar sendiri. Mereka merasa yang masuk surga itu hanya orang Yahudi. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Itu kata Quran ya. Kata Allah dalam firman Allah dalam Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan tidak mungkin masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Ini dianggap oleh Quran sebagai arogansi spiritual. Itu dikritik berkali-kali oleh Al-Quran, dan Muhammad Asad itu menyatakan itu berkali-kali. Quran itu tidak suka, tidak setuju dengan arogansi spiritual ini. Jalan kebenaran itu tidak monopoli satu kelompok. Dia bisa dimiliki oleh umat manapun. Itu yang ditekankan oleh berkali-kali oleh Asad berdasarkan interpretasinya atas kritik terhadap orang Yahudi ini. Nah, sekarang orang Islam itu bisa terkena penyakitnya orang Yahudi ini. Dan Nabi sudah pernah memprediksikan itu. Dan sedang terjadi. Dan sedang terjadi. Nabi itu pernah bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Kamu itu orang Islam nanti akan mengikuti perilaku perangai atau tradisinya orang-orang sebelum kalian, itu orang Yahudi terutama. Persis seperti mereka, hadwal qudzati bil qudzah, ya. Antara lain yaitu arogansi spiritual. Itu dikritik oleh Al-Quran, tapi orang Islam meniru sikap orang Yahudi itu. Karena sebetulnya arogansi spiritual itu jebakan pada semua umat beragama. Dan Quran nggak suka itu. Itu yang ditekankan oleh Asad berkali-kali. Nggak boleh orang Islam seperti ini. Orang Islam itu wawasannya harus terbuka. Sumber keselamatan itu ada pada umat manapun, asal mereka memenuhi kriteria itu: iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan berbuat baik. Kalau mereka memenuhi 3 kriteria ini, mereka selamat di alam akhirat nanti itu. Gus, kalau kita ngelihat dari, ada juga hadisnya bahwa di akhir zaman nanti agama semakin tak populer lah intinya. Dan kita melihat sedang terjadi gelombang itu saat ini. Bukan di Indonesia. Di Indonesia terjadi, justru girohnya lagi bagus-bagus yang sekarang sebetulnya. Tapi di Eropa misalnya, di Australia misalnya, di Amerika misalnya, terjadi gelombang besar-besaran keluar dari agamanya.
Tapi kita lihat pada saat bersamaan mereka begitu agamis, artinya dalam kelakuan mereka seperti begitu dalam perlakuan mereka terhadap alam, terhadap binatang misalnya, dalam mereka menentang membunuh binatang dengan cara-cara yang keji untuk konsumsi misalnya, sampai sedetail itu sebenarnya diajarkan Islam juga bagaimana makanan dan halal dan yang baik, halal thayyiban itu. Bagaimana Gus Ulil melihat itu, Gus? Jadi pada saat bersamaan agama dipelajari tapi kok begini, pada saat bersamaan agama dijauhi tapi kok begitu, itu kan kontradiktif. Gini, saya kagum sekali terhadap peradaban yang dicapai oleh orang Barat, tetapi saya harus mengakui juga ada banyak kelemahan pada peradaban di Barat itu. Kita harus akui itu. Orang Barat sendiri juga mengakui banyak kelemahan yang secara kronis dihadapi oleh peradaban ini. Secara sosial politik mereka membangun sistem yang luar biasa mengagumkan. Tetapi ada sesuatu yang keropos di dalamnya, yaitu spiritualitas. Nah, di dunia Islam kejadiannya agak berbeda. Kita ini secara sosial politik belum berhasil membangun sistem yang solid dan kokoh. Karena itu kita belum melihat realisasi etik Islam dalam kehidupan publik. Tetapi kita masih punya sesuatu yang mungkin itu akan menyelamatkan kita, yaitu kita punya khazanah spiritual yang kurang lebih masih cukup intact dalam masyarakat kita ya. Kita masih punya silaturahim. Kita masih punya tradisi keagamaan yang masih cukup kuat di sini. Menurut saya manusia butuh dua-duanya. Butuh sistem sosial politik yang adil, tetapi juga butuh basis spiritual yang kuat. Nah, Islam itu kan agama yang menggabungkan antara dua aspek ini kan, zahir batin itu kan. Nah, orang Barat itu zahirnya cukup mapan, Islami sekali. Orang Islam batinnya mereka keropos. Orang Islam punya tradisi batin yang masih cukup kuat sekali. Orang-orang Timur lah kebanyakan kan. Tetapi zahirnya, sistem ini, struktur zahirnya ini masih kacau balau. Kita masih otoriter sistem politiknya, masih banyak korupsi, demokrasinya masih demokrasi yang bergantung kepada cukong-cukong dan seterusnya. Dan itu semua masih jadi tantangan. Nah, tapi ada tradisi spiritual yang masih cukup kuat di sini. Nah, bagaimana kita menggabungkan dua-duanya? Saya sih percaya peradaban manusia itu akan komplit, lengkap ya, kalau zahir batin ini menyatu. Kalau kita zahir tok, misalnya kita punya sistem sosial politik yang adil seperti di negara Skandinavia misalnya. Tetapi misalnya keluarga kita atau struktur keluarga atau lembaga keluarga hancur karena perkawinan menjadi tidak penting lagi dan seterusnya, dan ya menurut saya itu bermasalah. Ada hal-hal yang sifatnya itu kronik yang nggak kelihatan di jalan-jalan raya. Jalan-jalannya orang Barat bersih semua, sistem politiknya bagus, tetapi ada yang kronis di dalam diri mereka sendiri. Problem alkoholisme, lembaga keluarga yang makin keropos, dan itu semua diakui kok oleh para sosiolog Barat sekarang dalam karya-karya sosiologi mereka. Artinya ada sesuatu yang missing. Jadi ketika kita kagum kepada Barat, itu kita juga harus hati-hati. Kekaguman pada aspek zahir jangan melupakan juga pada sesuatu yang kronik pada batin orang Barat ini. Menurut saya kita harus mengkombinasikan ini. Jadi kembali kepada Al-Ghazali, ya zahir batin harus seimbang itu. Praksis Islam dan gerakan Islam sekarang kan agak menafikan hasanah klasik gitu ya, yang sedang populer lah sekarang, yang sedang baru gitu. Menurut Gus Ulil gimana? Apakah ini sengaja atau bagaimana? Gimana? Bahwa ada gerakan Islam yang sekarang yang baru yang populer ini seringkali menafikan yang hasanah klasik ini gitu. Mungkin penyebabnya adalah pertama karena akses terhadap sumber-sumber klasik ini memang makin tidak terbuka kepada banyak orang ya, karena
menguasai khazanah klasik itu memang butuh waktu yang lama. Memang nggak bisa iya, nggak bisa instan itu. Anda butuh waktu paling nggak itu 2-3 tahun hanya untuk menguasai alatnya saja. Nah, siapa yang sabar begitu sekarang kan? Tapi ya nggak ada cara lain kalau kita mau melakukan rekonstruksi peradaban Islam, ya nggak ada cara lain kecuali kita harus kerja keras. Nggak ada yang instan menurut saya. Orang Barat sendiri melakukan rekonstruksi berdasarkan tradisi Yunani aja lama kok, ya kan? Masa kita mau instan aja, nggak bisa itu. Nah, jadi mungkin aksesnya nggak ada karena nggak ada penguasaan atas alatnya. Karena itu menurut saya menguasai bahasa Islam Arab klasik ya, itu penting. Kalau bisa ya kita belajar loh. Sekarang makin mudah kok cara belajar bahasa Arab lewat. Nah, yang kedua ini juga ada satu tren yang juga menurut saya bahaya, karena ada upaya untuk menghapuskan kekayaan tradisi klasik ini dengan cara kembali langsung ke Quran hadis. Ini yang sekarang ada pada kelompok-kelompok Salafi Wahabi kan. Quran hadis misalnya. Nah, Quran hadis itu kan emangnya kalau ulama dulu seperti Al-Ghazali nulis kitab Ihya segede gitu itu nggak merujuk Quran hadis. Jadi dikira ulama-ulama ini tidak tahu Quran hadis gitu loh. Sehingga mereka menganggap ulama-ulama ini sebetulnya hanya menghalangi kita untuk memahami Quran hadis. Menurut saya nggak bisa. Kita nggak bisa menafikan sejarah Islam sendiri. Nah, ini problemnya adalah orang Islam sekarang, sebagian orang Islam sekarang ini punya mindset yang cenderung kepada menghapus sejarah. Contoh yang paling ekstrimnya, yang vulgar adalah ISIS. Sampai peninggalan sejarah di kawasan Syria dan Irak dihancuri semua kan. Peninggalan sejarah, situs-situs historis dihancurin semua. Ini orang-orang tidak tahu. Sahabat-sahabat dulu waktu mereka perang, misalnya sahabat Amr bin As waktu menaklukkan Mesir, emangnya mereka tidak pernah tahu ada Sphinx, ada piramid, memang nggak ada, kan sudah ada zaman itu, tapi nggak pernah diapa-apain. Lah kalau tiba-tiba ada orang di abad 20 menghancurkan ini semua dengan alasan ini adalah tauhid. Ada situs-situs sejarah semua dihancurkan dengan alasan ini akan menjadi tempat penyembahan. Lah, sahabat dulu itu ketika perang melawan orang Persia itu kan melewati kawasan yang sekarang disebut dengan Petra di Yordan itu kan. Kan lewat situ dulu kan. Di Petra itu kan kawasan peradaban klasik yang kaya sekali, situs-situsnya atau peninggalan arkeologisnya banyak banget. Kayak diapa-apain. Ketika mereka lewat ke Syria, ada banyak peninggalan historis yang cukup banyak juga dari orang-orang Sabean, orang-orang pra-Islam yang udah lama sekali. Enggak diapa-apain. Lah kok, emangnya mereka ini jauh lebih Islam daripada sahabat Nabi dulu kan? Sehingga memutuskan untuk menghancurkan peninggalan arkeologis ini. Jadi, penghancuran sejarah, penghancuran memori, ini menurut saya menjadi salah satu bahaya baru. Karena ada satu tren dalam sebagian kelompok Islam yang membenci sejarah. Dan ini berlawanan betul dengan ajaran Quran. Quran sendiri itu dalam banyak ayat menyebutkan atau memerintahkan orang Islam untuk melancong ke seluruh negeri untuk melihat peninggalan sejarah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina kafaru min qablikum misalnya, dan macam-macam itu banyak sekali ayatnya kan. Jadi sejarah itu menjadi narasi penting di dalam Quran. Gus, ini masih lanjut nggak Gus ya? Ya Pak. Ini sudah 1 jam. 1 jam lebih. Ya. Oke, kita lanjut aja. Ini istilahnya yang di tengah jalan nanggung ya. Di sini bagaimana? Lancar nggak ini? Di sini lancar, bisa dicek dulu mungkin sambil minum-minum dulu. 208. Oke, Gus. Lanjut Gus. Islam itu kan kalau kita pelajari mulai dari, mohon maaf tanpa maksud merendahkan profesi apapun ya, mulai kasar ya, mulai dari tukang beca sampai presiden, mulai dari tukang sapu jalan sampai ulama itu bisa diakses dengan mudah, dan banyak istilah-istilah yang begitu sederhana, misalnya la'allakum tattaqun, terus juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan konsep-konsep yang sederhana ya, kita diciptakan untuk
hanya untuk beribadah, terus kita dicipta agar kita bertakwa. Dengan konsep sederhana itu, kenapa sekarang bagaimana kita bisa menerjemahkan itu dengan cara-cara yang tidak hanya dengan penuh hikmah, tapi juga penuh muatan-muatan pengetahuan di dalamnya, Gus, sehingga kita tidak bisa langsung simplistik dalam karena kan yang kita lihat sekarang jadi simplistik, ayat-ayat yang begitu simple tapi maknanya sebetulnya dalam, jadi hanya kulitnya saja sepertinya. Gimana, Gus? Itulah bedanya filsafat dengan agama ya, atau pengetahuan sains dengan agama. Agama itu wataknya itu beda dengan filsafat. Kalau filsafat itu sistem yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang-orang elit. Tapi kalau agama itu memang bahasanya itu bahasa yang bisa dipakai untuk semua orang. Karena itu agama itu sederhana, simple, tapi nggak boleh simplistik memang. Karena kalau simplistik juga berbahaya. Agama itu sebetulnya bahasa yang paling bisa difahami semua orang. Orang yang menganalisa dengan baik mengenai hal ini itu Al-Farabi dengan Ibn Sina. Itu menjelaskan kenapa filosof dengan nabi itu lebih unggul nabi. Kenapa? Karena kata Al-Farabi, setiap nabi itu pasti filosof, tetapi tidak semua filosof itu nabi. Seorang nabi itu punya kemampuan filosof plus, yaitu apa? Dia bisa menyederhanakan sistem kebenaran filsafat yang rumit ke dalam bahasa-bahasa simbolik yang semua orang bisa paham. Intinya, nabi itu orang pinter yang bisa ngomongi orang bodoh. Filosof itu orang pinter tapi nggak bisa membahasakan ilmunya untuk orang-orang bodoh karena dia nggak bisa berkomunikasi. Jadi filosof itu punya kekurangan komunikasi. Nabi itu filosof plus dia punya skill sebagai komunikator yang ulung. Karena dia bisa berkomunikasi, dia bisa membuat perubahan yang dahsyat dalam masyarakat, membentuk perubahan dan peradaban. Karena itu bahasa agama dengan bahasa filsafat itu lebih unggul bahasa agama. Tetapi di dalam agama ada filsafat. Karena itu kita nggak boleh simplistik. Kebenaran agama itu sebetulnya di dalamnya itu kebenaran filsafat juga. Karena itu kalau Anda baca Al-Ghazali dalam Ihya-nya itu, sebetulnya banyak di situ analisa-analisa yang sumbernya dari filsafat, tapi dibungkus dengan bahasa agama, tapi banyak orang nggak tahu. Al-Ghazali itu begitu pintarnya, sehingga membahasakan filsafat itu begitu mudah, sehingga orang-orang awam bisa paham. Ya tentu masih dibutuhkan juga kerutan-kerutan dikit di dahi kita untuk memahami ya, tapi minimal tidak rumit kalau kita baca bahasa filsafat Ibnu Sina dan Al-Farabi. Nah, kira-kira Al-Ghazali itu punya kemampuan seperti Nabi begitu. Beliau bukan Nabi, tapi dia punya skill kenabian. Ya, tetap dikutipnya salah. Ya, skill kenabian, yaitu dia bisa mengkomunikasikan kebenaran. Makanya ada kan definisi yang diperkenalkan oleh para ulama tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul kan. Nabi adalah orang yang menerima ilham wahyu ya, kebenaran wahyu dari Allah. Tapi dia tidak diwajibkan untuk menyampaikannya itu kepada orang lain, orang banyak. Rasul itu nabi tapi plus dia diperintahkan menyampaikan kebenarannya kepada orang banyak. Dan karena dia harus menyampaikan kebenaran kepada orang banyak, dia harus punya skill komunikasi. Jadi kira-kira Rasul ini ya seperti tadi itu, nabi yang punya kemampuan komunikasi. Nah, Nabi Tok itu seperti filosof yang nggak punya kemampuan komunikasi. Nah, Al-Ghazali itu punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Karena itu menurut saya saya menikmati Ihya itu ya antara lain karena kalau kita baca ini luar biasa ini cara Al-Ghazali menyampaikan metafor-metafornya itu loh. Tadi satu contohnya tadi itu, kebenaran tidak tingkat, ada 3 tingkat, kebenaran orang awam, kebenaran orang khawas, kebenarannya orang-orang khawasul khawas. Elitnya para elit, yaitu orang yang menyaksikan kebenaran. Dan contohnya itu tadi itu, orang yang dengar kabar saja. Orang dengan kabar tapi plus ada bukti tapi buktinya masih lemah. Ada kebenaran yang dicapai dengan kita menyaksikan langsung. Ini yang paling tinggi. Gus, salah satu hal yang sempat dipertanyakan oleh jemaah Facebookiyah Ihya Ulumuddin
itu kan mengenai takdir ya, mengenai bagaimana kita memahami takdir. Tentunya kan kita juga memahami bahwa dalam hadis pun apa-apa yang diceritakan, apa-apa yang terjadi saat ini sudah dinubuatkan gitu, sudah tersampaikan sebelumnya. Bagaimana kita bisa menerima keadaan sekarang ini dengan tetap penuh kebijaksanaan, ya woles lah gitu, bisa woles, tapi pada saat bersamaan juga kita bisa berperan dalam kondisi yang tidak nyaman itu untuk berkontribusi, Gus. Itu kan antara ya memang takdirnya begitu, bukan gitu Gus sebenarnya. Ya kita terima saja atau jadi woles, benar-benar totally woles, atau addressing the problem, atau bagaimana sebenarnya Gus? Itu kan sebenarnya pertanyaan filosofis yang tidak mudah juga Gus, buat orang-orang yang kebingungan ya kan. Buat orang yang sudah mencapai tahap seperti Al-Ghazali, masalah takdir itu sudah selesai sama sekali, karena begini ya Pak. Memang pembahasan tentang takdir dalam kitab Ihya itu tidak ada yang secara spesifik ya. Ada kitab tentang usuluddin dalam akidah dalam kitab Ihya ini, tapi pembahasannya mengenai soal takdir sendiri itu tidak sedetail seperti pembahasan beliau tentang penyakit-penyakit hati dan seterusnya. Tapi kalau orang sudah sampai pada Ihya juz ketiga dan keempat, ya, memahami takdir itu sebetulnya sangat mudah dan menjadi selesai, karena orang kalau sudah sampai kepada yang disebut dengan hikmah itu dia bisa memahami takdir tanpa harus terjebak kepada determinisme. Karena gini, seluruh kitab Ihya itu pada dasarnya adalah, terutama bagian 3 dan keempat, itu sebetulnya itu isinya adalah ikhtiar manusia secara spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ikhtiar loh. Artinya ada usaha dari pihak manusia secara maksimal. Jadi gini, apa ya, Al-Ghazali itu kan menyerupakan hati manusia itu seperti kaca kan, cermin kan, itu selalu yang dia pakai itu metafornya itu. Hati manusia itu kayak cermin. Nah, cermin itu seperti cermin yang kita lihat dalam kehidupan sehari, kalau dia kotor, dia nggak bisa merefleksikan objek di depannya. Ya kan, kotor. Karena itu kalau kotor harus dibersihin supaya dia bisa mencerminkan, merefleksikan wajah kita yang ingin tercermin di situ. Kalau kita mau ngilo, dalam bahasa Jawanya apa? Ngilo itu ya bercermin, kacanya kotor ya kita bersihin dulu, karena kalau nggak akan kelihatan, nggak bisa merefleksikan wajah kita. Atau misalnya arahnya cermin keliru, tidak pas kepada objek, nggak kelihatan juga. Atau ada tabir antara cermin dengan objek itu, ya nggak kelihatan juga. Nah, manusia itu tugasnya adalah menghilangkan ini semua. Itu aja. Halangan-halangan ini ikhtiar ini. Halangan-halangan ini dihilangkan semua. Kotoran-kotoran, tabir-tabir, arah yang tidak tepat, itu niat kita. Itu dibenerin semua. Kalau sudah itu semua, itu seperti fine tuning. Kalau sudah kelek, gelombangnya kena, pancer atau lurus dengan Allah, semua hal selesai. Kita bisa mengubah segala hal, tapi itu semua karena Allah, lantaran kita tentunya. Kita bisa mengubah, kita bisa menciptakan perubahan-perubahan dalam sejarah yang besar. Kalau ini semua ini kita capai ya, dan itu nggak mudah. Saya ngomong begini mudah, tapi melaksanakan ini susah. Kalau kita sudah bisa sampai kepada ilmu hakikat, itu betul-betul kita bisa mengubah sesuatu. Tapi nggak mungkin shortcut kan? Kenapa? Untuk mencapai ilmu nah, hakikat. Ikhtiar kan? Ya. Artinya ada usaha dari manusia juga. Nggak mungkin kita hanya bersandar kepada takdir saja. Artinya, ya kalau saya sudah ditakdirkan begini, ya kita nggak usah berusaha apapun, nggak bisa. Al-Ghazali itu kitabnya itu isinya seluruhnya kan tentang ikhtiar manusia untuk fine tuning ini, supaya gelombang kita itu cocok dengan gelombang Allah. Kira-kira kalau dalam bahasa sekulernya, bagaimana kita ini sesuai dengan hukum alam. Kalau kita bekerja sesuai dengan hukum alam, itu ya kira-kira mestakung lah ya. Kalau sesuai dengan hukum alam itu enak.
Kita mau mengubah sesuatu juga enak. Tapi kalau kita melawan hukum alam, kita akan mengalami banyak kesulitan pada akhirnya kan. Jadi gitu. Dan itu metafornya kaca tadi itu. Kalau kacanya bersih, arahnya benar, nggak ada halangan, kita gelombangnya nyambung dengan gelombang Tuhan atau gelombang alam kalau dalam bahasa sekulernya, udah kelek, itulah takdir. Itulah takdir menurut saya. Takdir itu artinya adalah ukuran, measurement kata takdir itu kayaknya wasyamsu qadarnaha jadi segala hal itu diberikan diberikan ukuran yang pas. Kalau Anda sesuai dengan ukuran itu, semua bekerja dengan baik. Tapi ini semua ya gini, Al-Ghazali itu sadar betul, membahas takdir secara teologis itu beda dengan membahas takdir secara ilmu hikmah. Kalau secara teologis, ujungnya adalah debat teologi. Orang Mu'tazilah debat dengan Asy'ariyah, Asy'ariyah dengan Jabariyah. Nah itu Al-Ghazali juga sudah pernah mengalami itu, dia udah lewat semua itu. Begitu sampai pada level hikmah ini, takdir itu perasaan di sini. Anda nggak bisa memperdebatkan takdir itu dengan diskursus intelektual. Takdir itu sebetulnya hanya bisa kita ketahui dengan perasaan kita. Dan itu hanya tahu kalau kita tadi itu, gelombang kita cocok dengan, takdir kita di sini nih. Itu juga dikatakan oleh kitab Hikam juga begitu. Masing-masing orang itu punya takdir. Tugas orang adalah mengetahui takdirnya ini. Tapi ini nggak bisa dibahas dengan ilmu teologi. Ini hanya perjalanan spiritual ini. Begitu kamu cocok takdirnya atau gelombang kamu dengan Allah itu, ya wah enak itu jalannya itu. Orang bahagia, orang hidupnya enak, tidak kemerungsung. Nah, menurut saya manusia modern sekarang ini orang-orang yang banyak yang melawan takdirnya sendiri kan. Karena itu terjadi chaos sosial dan macam-macam. Gus, beragama ini kan itu tadi antara simple tapi ya nggak simple juga. Karena ada falsafahnya tadi itu. Gini Gus, contoh Gus, misalnya gini, ada kita dengar kisah yang sangat populer mengenai seorang pembunuh yang sudah membunuh sekian ratus orang, datang ke seorang lagi, apakah saya bisa dimaafkan? Oh nggak bisa, kamu akan langsung neraka, bunuh. Ada juga yang memberi minum anjing dan kucing juga ya diriwayatkan. Tapi diriwayatkan ketiganya diterima Allah dan masuk surga. Dari segi ilmu lahiriah orang-orang yang itu kan sebetulnya pelacur dan juga pembunuh itu kan bertentangan sekali dengan apa yang Islam ajarkan. Tapi pada akhirnya ya terserah Allah kan, terserah Allah maunya gimana. Jadi gimana Gus kita bisa gini? Itu kan takdir juga. Saya khawatir kalau ngomong begini nanti dianggap terlalu sok bijak atau apa ya tapi ini pengalaman saya sendiri sebetulnya. Jadi ada hal-hal itu yang wilayahnya Tuhan, ada hal-hal itu yang wilayahnya manusia. Kalau kita campur adukkan itu bisa kacau. Wilayahnya manusia itu ya kita tadi itu seperti yang Al-Ghazali katakan, tugas kita membersihkan kaca, ikhtiar kita itu membersihkan kaca hati kita, menata niat, menghilangkan tabir-tabir. Nah wilayahnya Tuhan adalah setelah hati kamu tata begitu rupa gelombangnya pas, Tuhan yang mengirim gelombangnya. Jadi Tuhan sendiri punya peran, manusia juga ada perannya. Dua-duanya sebetulnya. Begitu ini cocok, ya kemudian good thing can happen, ya kan? Tapi kalau nggak cocok, many bad thing will happen. Nah, saya kok memahami takdir begitu ya, Pak? Memahami yaitu ketetapan Tuhan dan usaha manusia. Terus, jadi ya dua belah pihak lah ya. Ya Imam Ghazali juga sempat ada juga gagasannya, pendapatnya yang intinya kalau kita itu
kita hanya bisa ya usaha aja gitu, yang penting usaha aja, terus hasilnya terserah Allah. Tapi ada juga orang-orang yang tidak berusaha pun ya diterima Allah. Jadi misalnya tadi cerita tentang pelacur yang selama hidupnya berbuat hal-hal yang jahat ya, yang melawan moral agama, tiba-tiba karena tindakan yang sederhana dia kemudian masuk surga dan seterusnya. Apakah dengan demikian kewajiban melaksanakan agama jadi tidak penting? Menurut saya nggak begitu cara membacanya. Kisah-kisah semacam ini itu harus diletakkan dalam seluruh gambar besarnya. Gambar besarnya adalah ya agama ini ada unsur syariat, tetapi syariat juga harus dilihat di dalam relasinya dengan hakikat, dengan tarekat kan. Tapi nggak bisa kita pisahkan lalu ya sudah kita nggak usah beramal apapun, toh karena perbuatan yang sederhana juga Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Karena begini, sebetulnya kan ini samalah dengan orang yang, saya ingin mengambil metafor yang sangat dekat dengan kita karena kita ini hidup dalam dunia ekonomi kreatif kan, yang berbasis IT dan seterusnya. Sekarang ini kan banyak perusahaan startup itu yang jatuh bangun kan, berdiri bangun jatuh, berdiri jatuh, berdiri jatuh. Ada orang yang mendirikan bisnis startup berkali-kali gagal terus, tiba-tiba at some point berhasil. Orang ini bisa mengatakan, ya kalau dari awal gue tahu berhasilnya di sini, gue jumping langsung ke sini aja, nggak usah melewati proses ini kan. Tapi kan kita nggak bisa begitu juga. Itu sama dengan kisahnya J.K. Rowling. Ketika dia menawarkan naskah novelnya, ditolak oleh penerbit berkali-kali kan, sampai ada penerbit yang mau terima, tapi itu pun juga agak skeptis. Saya nggak pernah percaya ada buku tentang anak-anak bisa kejual. Lalu hanya diterbitkan beberapa ribu eksemplar saja kan. Kalau J.K. Rowling mau berprinsip, ngapain gua nawarin ke penerbit yang banyak tadi, kenapa nggak langsung ke sini saja yang langsung diterima. Tapi kan tidak ada yang tahu sampai penerbit yang mau terima itu kan kita nggak ngerti. Kita harus melewati proses ini dulu. Sama dengan tadi itu kisah seorang pelacur yang berbuat pelacuran selama hidupnya, tapi karena pekerjaan kecil dia masuk surga. Tapi kan nggak ada yang tahu kerjaan kecil ini betul-betul bisa memasukkan kita ke surga, karena hanya Allah yang tahu. Itu persis seperti tadi itu. Orang yang bekerja keras sebagai pelaku bisnis startup berkali-kali gagal, begitu ada momen yang pas, ya sudah dia tiba-tiba berhasil itu yang disebut dengan momentum kan. Nggak ada orang tahu momentum itu di mana. Tugas manusia hanya momentum itu kalau bulan puasa namanya Lailatul Qadar. Ya. Harus diciptakan juga, tapi nggak bisa orang menunggu Lailatul Qadar, nggak tahu juga kapan terjadi. Tapi kita hanya menyiapkan diri saja. Kita menyiapkan diri, begitu momentum datang, dapat kita. Tapi kalau kita kemudian kalau pelaku startup ini nggak melakukan eksperimen, ya nggak dapat momentum ini kan, sama kan. Dia dalam rangka mencapai momentum ini, dia harus usaha dari awalnya. Jadi inilah yang dalam teori Asy'ariyah itu disebut dengan kasab ya ini. Kasab itu artinya adalah Anda menciptakan situasi yang bisa membuat Anda kapan saja bisa menjemput momentum. Karena kalau misalnya kita nggak bekerja apa-apa, ya pasti itu momentum yang dapat pasti orang lain, bukan kita. Misalnya kalau kita nggak daftar ke perguruan tinggi, ya belum tentu daftar dapat. Tetapi kalau nggak daftar, kalau ada kesempatan, pasti yang dapat yang orang yang daftar, bukan kita yang tengok saja kalau bahasa Jawanya yang santai duduk pasif kan. Jadi saya menganggap teori Asy'ariyah mengenai kasab itu, karena kan Asy'ariyah menolak tentang manusia punya kekuasaan penuh kan. Yang ada adalah kasab. Menurut saya mungkin artinya kasab kalau mau rekontekstualisasi dalam kehidupan sekarang, itu artinya adalah Anda menciptakan kondisi yang membuat Anda siap menerima momentum itu.
Mungkin seperti pendiri Apple ya, connecting the dot. Iya, connecting the dot. Karena kalau Anda nggak berusaha, ya nggak dapat. Kalau berusaha, belum tentu dapat. Tetapi kalau nggak berusaha, pasti nggak dapat. Ya kan, nggak mungkin ada momentum nyampe ke orang yang yang tidak tidak bekerja sama sekali untuk itu. Saya merasakan, jadi sekarang itu teori Asy'ariyah mengenai kasab itu mungkin tepat sekarang ini. Bagaimana memelihara keyakinan dengan keraguan-raguan? Salah satu pendapatnya Imam Ghazali juga, bahwa kita harus ada keraguan juga gitu. Ya, man lam yasyuk lam yu'min ya. Nah, itu bagaimana Gus buat orang-orang awam seperti kita ini bisa jadi memahami, kita yakin bahwa Islam itu benar, tapi kita ragu-ragu dalam proses pencariannya. Al-Ghazali mengatakan begitu itu, kita harus pahami dengan tepat ya. Al-Ghazali mengatakan begitu itu, pertama dia cerita mengenai dirinya sendiri. Orang yang tidak pernah mengalami fase keraguan, dia tidak akan mendapatkan iman yang kuat. Itu dikatakan beliau di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, dan itu kitab sebenarnya autobiografi beliau. Cerita mengenai proses spiritual beliau dari usia muda sampai sepuh ya. Nah, pada perjalanan ini beliau pernah mengalami situasi keraguan-raguan yang hampir saja membuat dia ini mengalami situasi agnostik atau bahkan agnostik ya. Nah, tetapi setelah agnostisisme ini dilewati, beliau sampai kepada iman yang kuat sekali. Nah, tidak semua orang mampu begitu. Tidak semua orang seperti Al-Ghazali. Mampu melewati fase seperti ini. Jadi kata-kata semacam ini kata-kata orang besar, ini nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi gini, ya pada akhirnya orang itu harus tahu diri. Kalau makommu tidak, kalau makommu tidak sampai ke situ, ya tidak usah sok-sokan. Tetapi kalau ada orang makomnya sampai ke situ, kamu nggak nyampe, kamu ya jangan menyesat-nyesatkan, gitu loh. Jadi maksud saya begitu. Jadi yang mampu seperti Al-Ghazali, ya monggo. Tetapi kalau yang nggak mampu, jangan memaksa-maksakan diri, sok ragu-ragu kemudian. Ragu beneran. Ya kan ada orang yang pada tahun 50-an dulu itu ada tren ketika itu orang itu menjadi keren kalau menjadi ateis gitu kan, atau menjadi agnostik atau menjadi eksistensialis gitu. Ada juga, setiap zaman itu selalu ada mode intelektualnya. Kalau Anda nggak ngikuti mode itu, dianggap ketinggalan zaman. Nah, itu yang sebetulnya mau dikritik oleh Al-Ghazali. Anda sebetulnya itu mempelajari ilmu, mengikuti satu mazhab, teori itu mau ngikuti mode-mode saja, atau karena Allah? Karena hanya mengikuti mode-mode saja, Anda sebetulnya hanya melakukan sesuatu yang artifisial, palsu. Kita kan terjadi sekarang kan mode, Gus. Iya, seringkali itu yang disebut dengan fasad, ya, intelektual fasad. Fasad itu artinya adalah penampakan muka saja. Orang hanya sok-sokan ngikuti teori ini, sok-sokan ngikuti teori itu. Karena lagi zamannya teori A lagi booming, kita semua ngikuti teori itu. Nah, Al-Ghazali mengatakan itu nggak bisa. Itu namanya kamu tidak melakukan segala sesuatu untuk Allah. Kalau Anda mengikuti sesuatu untuk Allah, kalau Anda ragu-ragunya itu beneran, insya Allah Allah itu akan menyelamatkan kamu pada ujungnya. Tapi kalau sok-sokan saja, ya sudah. Nah, tapi kan tidak semua orang tahu. Makanya pada akhirnya orang harus jujur pada dirinya sendiri. Tahu diri lah. Iya, kamu melakukan begini, ini benar nggak? Atau sekitar hanya... Tapi Al-Ghazali juga pernah mengalami situasi yang sama, sok-sokan juga. Makanya, jadi Al-Ghazali itu menurut saya ya, laboratorium kehidupan seorang intelektual yang bagus sekali. Dia pernah mengalami era muda yang sok-sokan, yang itu diceritakan Al-Ghazali sendiri ketika beliau mengatakan talabtul ilma li ghairillahi fa abal ilmu illa an yakuna lillahi. Aku dulu itu nyari ilmu itu untuk hal-hal di luar Allah, keren-kerenan,
untuk menang-menangan kalau adu argumen, untuk tweet war, untuk mencari kedudukan politis. Karena beliau pernah menikmati kedudukan politis yang tinggi sekali waktu beliau dekat dengan Perdana Menteri Nizamul Mulk, ya. Sampai beliau berhasil menjadi rektor Nizamiyah College, Madrasah Nizamiyah di Baghdad, itu berkat kedekatan politis beliau. Tapi Al-Ghazali mengatakan pada satu titik sadar semua, ini semua palsu. Makanya beliau mengatakan fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Ilmu ternyata memaksa saya untuk menuju jalan Allah. Semula ilmu ini saya cari untuk tujuan selain Allah, tapi ternyata membangkang ilmu ini, membangkang kepada saya, sehingga akhirnya nggak bisa. Memang kalau nggak karena Allah, ilmu ini nggak membuat saya bahagia. Kira-kira gitu. Kalau saya mau bahagia, saya harus menghadapkan diri kepada Allah dan membersihkan, tadi itu kembali kepada metafor hati, kaca harus saya bersihkan, arahnya diletakkan secara tepat menghadap Allah, tabirnya diangkat, dan lalu kita connect dengan Allah. Sudah, kalau sudah connect, nah itu jadi gelombangnya jelas. Tapi itu kan dilakukan oleh orang selevel Al-Ghazali, Gus. Ya kalau kita, kalau dalam tataran kita ini gimana, Gus? Gini, makanya kalau tataran kita itu, ini ajarannya para sufi-sufi ya. Misalnya begini, contoh yang bagus. Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu seorang sufi yang kontroversial sekali. Kontroversial sekali. Kalimat-kalimatnya itu kalau dibaca apa adanya bisa membuat orang kufur. Ya kan? Tetapi banyak ulama-ulama yang besar pada zaman dulu itu nggak mau suudzon. Ulama sebesar Imam Nawawi, ini ahli hadis, itu tidak mau suudzon dengan Ibnu Arabi, dan dia nggak menghakimi Ibnu Arabi itu kafir. Beda dengan Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi tidak mengatakan Ibnu Arabi ini kafir karena pernyataan-pernyataan itu, dan para ulama-ulama besar yang lain, misalnya Imam Subki, Imam Suyuti, Imam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami, itu semua hormat kepada Ibnu Arabi dan mereka husnuzon. Kalau kita tidak sampai pada level mereka, kita diam saja. Artinya kalau kita orang awam, ya kita husnuzon, kita berusaha sesuai dengan ilmu kita. Ini saya katakan begini untuk mengingatkan orang pada kejadian kemarin, kasusnya Profesor Quraish Shihab. Banyak orang yang maki-maki Profesor Quraish Shihab karena beda pandangan. Kalau Anda nggak sampai kepada level ilmunya beliau, ya diam saja. Meneng karena kamu belum sampai di situ levelnya. Kalau Anda sudah sampai pada level itu dan Anda bisa memberikan argumen tandingan yang setara, silakan saja. Tapi kalau Anda orang yang tidak sampai pada level itu, lawang Imam Nawawi saja menghadapi Ibnu Arabi yang statementnya itu jelas-jelas kalau difahami secara harfiah bisa membuat orang kufur. Ini bukan soal jilbab yang sederhana. Itu saya Imam Nawawi, udahlah kita husnuzon saja. Kita nggak mau intervensi karena ini barang yang nggak semua orang nyampe. Makanya modal terbaik untuk orang awam itu husnudzon. Kalau Anda belum sampai, karena sekarang ini kita mengalami defisit husnudzon. Defisit husnudzon itulah yang membuat komunikasi sosial kita sekarang menjadi kacau. Semua orang mencurigai yang lain karena orang merasa sok pinter sendiri. Dan nah, kalau orang-orang tasawuf itu nggak begitu cara melihat masalah, itu hikmah dalam pengertian tadi itu. Ya saya nggak tahu, makanya saya diam. Karena kalau saya komentar makin membuat kacau situasi, runyam kan, ya sudah saya diam saja. Saya mungkin nggak setuju dengan beliau Pak Quraish atau Ibnu Arabi atau apa, tapi saya tahu orang-orang ini pasti bukan orang yang niatnya jahat. Berpendapat seperti itu nggak mungkin, ini orang-orang soleh. Nggak mungkin mereka berbuat. Bisa dilihat dari kehidupannya yang tidak mencari keduniaan segala macam kan, jadi nggak mungkin. Jadi ya
saya kira dengan ini kita bisa menutup percakapan malam ini. Jadi tugas orang awam Muslim adalah husnudzon, dan itu etika yang menurut saya sekarang penting ditekankan di era sosial media yang penuh dengan fitnah, hoax, penuh dengan sindir menyindir yang tidak sehat. Kita perlu membangkitkan kembali semangat husnudzon itu. Husnudzon itu tidak berarti bahwa kita itu terus lugu menerima apa saja, itu enggak. Husnudzon itu intinya adalah Anda mungkin tidak setuju, tapi saya nggak mungkin berbuat jahat kepada orang yang nggak saya setujui itu karena saya mencurigai motif-motifnya lalu saya fitnah. Itu husnudzon. Anda nggak setuju, tapi Anda tidak mencurigai dia macam-macam. Karena pada dasarnya setiap orang Islam itu punya, atau setiap manusia pada dasarnya ya, punya kapasitas untuk berbuat baik gitu. Itu Mas ya. Saya kira malam ini cukup percakapannya. Ini pertama kalinya ada sebuah wawancara yang berinisiatif untuk mengakhiri adalah narasumber ya. tapi kami sangat memahami itu. Kami sudah hampir 2 jam plus utak-atiknya mungkin 3 jam kali Gus ya. Utak-atik secara teknis. Terima kasih sekali Gus atas kesempatannya. Semoga wawancara ini ada manfaatnya tidak hanya buat kami yang datang ke sini. Ini di rumah saya wawancara ini. Oh ya, saya akan mulai pengajian Ihya Kamis malam Jumat besok ini. Tanggal 20 Jam berapa Gus? Jam 8 sampai jam 10, 2 jam karena 2 jam. Seminggu sekali ya. Kemudian tanggal 30 ada kopdar. Kopdar ini terbuka kepada siapapun yang ingin ikut, karena nanti di sana saya akan ngaji Ihya juga, tapi sebentar saja karena ada acara lain-lain kan. Supaya ada ngajinya gitu, tapi sebentar saja. Jadi monggo kalau yang tertarik ada waktu datang tanggal 30 jam 9 pagi di Omah Betari Sri di Jalan Ampera nomor 11 kalau tidak salah, di seberangnya persis Gedung Medco ya, persis di depannya ya. Ada narsum lain? Enggak, ada teman-teman lain yang ada testimoni, tapi itu intinya halal bihalal kok. Halal bihalal ya. Oke Gus, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat buat pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget mati. Oke, makasih Gus. Salam. Ini udah dimatiin.